Kok kesetanan gue nanya kelamin, Tuhan lu kan ada kelaminnya. Itu bisa ngasih keselamatan nggak kelaminnya? Muhammad di mana? Loh, Nabi Muhammad alam barzah, Yesus lu di mana? Masih tenggelam sama kelaminnya. Alam barzah itu di neraka atau di surga? Di alam penantian lah. Yesus lu di sorga, sorganya hanyut. Mana dia? Katanya dia di sorga, mana sorganya sekarang? Jangan takia Korintus depan gua. Tunjukin sorganya. Masa abad 1 kelihatan sekarang hilang sorganya? Mana sorganya? Candu bermain. Masa hanyut sama ini Taman Eden? Pelan-pelan. Mana surganya? Jangan banyak cincong. Katanya Yesus lu di sorga. Mana sorganya? Jangan mudah. Kan katanya kemarin gini, waktu di abad pertama itu Yesus terangkat ke sorga. Wih, sakti juga orang Yunani. Ada orang naik ke sorga, kelihatan sorganya. Sekarang mana sorganya? Mana dia? Kemarin Masa abad 1 hilang, 2025 hilang juga? libur. Dua puluh empat ayat 4 sampai 7 lah, ayat 4 sampai 24 dari udah dari 4 sampai 7 ya kita. 24 ayat 4 sampai 7. Oke. Sementara mereka berdiri termanggu-manggu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia?" D-nya gede ya. Yang menghidup di antara orang mati. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari ketiga. Gitu ya? Iya, benar. Oh, jadi memang kalau gue sih mengambil perspektifnya agak berbeda. Jadi memang untuk menebus dosa, sang bapak harus membunuh anaknya ya? Jadi itu Gua ketawa. bukan begini Bang, ya. Jadi supaya kita Gimana? paham, Coba, gue pengen paham nih. lihat dulu dari sejarahnya, kenapa sampai Yesus Oke. harus disalibkan ya. Itu bisa lihat di kejadian ya. Kalau tidak Kejadian berapa? apa ya, saya sudah lupa. Kejadian 3:15. Iya, coba lihat. Oh, tahu banget Kores ini kejadian. Yang ini apa yang kepala ular diremukan, Iya. tumit manusia diremukan. Jadi tumit ditukar kepala, kan gitu. Jadi begini, Lu Pak. ketawa lagi. Enggak, saya jelaskan. Jadi Boleh. untuk apa namanya, pernyataan Allah itulah yang menjadi dasar bahwa Yesus harus mati di kayu salib, karena hubungan sudah terputus ketika Adam yang sebenarnya Adam itu adalah manusia yang tidak harus mati, dia bisa menjadi manusia kekal, tapi karena dosalah yang membuat jarak, memutus hubungan antara manusia itu dengan Allah. Jadi Torah itu percuma ya? Zaman Musa itu percuma juga ya? Yang mana, Bang? Maksudnya? Ya kan apa terputus nih hubungan dengan Allah manusia ini gitu. Benar. Torah buat apa kalau gitu? Jadi biar saya jelaskan. Jadi, Jelaskan lagi. ya, oke. Mungkin boleh saya bertanya juga, Bang, karena Bang sebut soal Musa ya, Musa. Iya, Bisa iya. bertanya sedikit ya, Bang ya. Boleh, Ya, boleh. kita diskusi ya, boleh ya. Oke. Boleh banget. Uh, Allah itu bisa salah tidak, Bang? Allah itu bisa salah nggak bisa dong. Kalau salah berhala jatuhnya. Amin, amin. Saya sepakat 1000% Amin. sepakat Allah tidak mungkin salah, ya. Iya. Oke. Kenapa sampai Allah mau mengeluarkan bangsa Israel dari ya? Dari Mesir. Ya, benar. Oke. Abang berarti satu paham ya? Kita Satu paham. Alasannya apa ya? Kenapa sampai Allah bisa, kalau Allah tidak pernah salah, kenapa dia harus kasih keluar bangsa Israel ya, yang sebenarnya yang menciptakan masalah ini ya? Iya. Allah itu pemilik bangsa Israel bukan? Ya, abang jelaskan aja karena kayak yang saya. Oke gini, jadi jadi dari perspektif Islam gitu, Tuhan itu nggak berhak ditanya gitu. Iya. Terserah dia mau ngapain manusia. Iya. Nah, ketika Tuhan itu ingin menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir gitu kan, itu atas kehendak Tuhan. Betul. Memang Tuhan maunya begitu, gitu. Kenapa kita harus demo atau menuntut Anda Tuhan harus punya alasan melakukan ini? Kenapa harus begitu? Nah, kita sebagai manusia, kita mengambil hikmah yang didapatkan ketika Tuhan menyelamatkan bangsa Israel ini dari perbudakan bangsa Mesir. Di situ apa hikmahnya? Di sini menyatakan bahwa
keselamatan dari Tuhan itu ada, dan Bani Israel itu akan dipilih nantinya sampai waktu yang ditentukan menjadi bangsa yang melahirkan banyak nabi-nabi di dalamnya. Amin. Gitu. Iya. Nah, itu hikmah yang kita ambil, bukan alasan Tuhan mau ngapain, hikmah yang kita ambil. Gitu, Mabre. Terus Ah, berarti Allah tidak salah dong waktu menjanjikan tentang dari keturunan mulah akan menginjak kepala, tidak salah kan? Jadi dari keturunan, kejauhan dong kalau ngambil ke sana. Ini Adam ini bukan cuma bapaknya bangsa Israel gitu. Lu kira bangsa Asuria, bangsa Mesir lahir dari botol keratineng? Kan enggak. Itu dari Adam juga gitu. Iya, iya. Nah, kalau Allah itu ini berwujud nggak, Bang? Allah Tuhan itu berwujud, iya Tuhan itu berwujud tentunya. berwujud apa ya, Bang ya? Kalau Allah Berwujud apa? Kalau Allahnya orang Kristen berwujud manusia, Berwujud manusia, Allahnya orang Kristen. Oh, Iya, kalau di kami Tuhan berfirman, segala sesuatu yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala yang serupa juga dengan kamu dan lemah seperti kamu. Jadi dalam konsep Islam, Allah menitik beratkan kepada kami, Tuhan itu tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. oh ya. Apapun itu, nggak ada yang menyerupainya gitu. Oh, kalau Allah kita dari sejak awal sebelum dunia ini ada, dia sudah berupa manusia. Sebelum Dia sudah berupa manusia. Waduh. Iya. Oh, ini silakan. Oke, kita baca ya. Bisa kita buka dalilnya, biar bisa dipahami ya, Bang ya. Allah Iya, boleh. kenapa sampai dasarnya Allah orang Kristen itu berwujud ya? Tunggu, ini Pak Rosrum, nanti kita lihat dulu ya. Dia dalilnya dari mana gitu? Tuhan itu bentuknya manusia. Silakan. Bisa ya? Kita Boleh, diskusi kan? Boleh ya? Bukan, kita lagi kontes nyanyi. Iya, diskusi. Silakan. Oke. Coba kita buka di kalau tidak salah itu saya ingat dulu Kejadian 1 ayat 26 ya. Iya, 26 sampai 27. Iya, 26 sampai 27 kalau tidak salah. Iya. Bisa dibantu Nah, di baca, sini Bang? bisa. Ini sesuai terjemahan ya, Ikhwan ya. Untuk yang udah tahu dalam bahasa Ibraninya gimana, kita diam dulu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Koma, dah. Itu kan poinnya kan? Iya. Rupa. Iya. Iya. Jadi yang Nah, itu dalilnya. Sekarang Pak Rosrum silakan, apa tadi yang mau ditanyakan? Sempat kepotong. boleh. Enggak, dilanjut aja ini. Dilanjut. Tadi saya mau ke sana juga sama. Coba lanjut aja dulu. Oke, silakan Mancu dilanjut. Iya. Halo. Iya. Oh ya, halo. Jadi kenapa sampai kita meyakini Yesus itu Tuhan ya? Karena sampai detik ini pun yang gambar dan serupa itu telah menjadi manusia ya. Makanya di Kejadian 1 dan seterusnya bisa dibaca bahwa pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Terus yang sudah familiar, Firman itu telah menjadi manusia di Yohanes itu ya. Jadi memang luar biasanya kita tetap memegang teguh bahwa Yesus Kristus Tuhan itu, karena yang namanya Allah itu pasti penuh kuasa ya. Allah itu pasti penuh kuasa. Nah, sampai detik ini pun nama Yesus itu sangat berkuasa baik di bumi maupun di surga. Namanya itu bisa menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati, bisa. Oke, stop. Nanti kita soal mujizat nanti Pak Mancu. Nah, sekarang yang gue pengen tahu, ketika Tuhan menurut Pak Mancu itu berwujud manusia, dia nampak berarti ya? Iya, nampak. Oh, dia nampak. Oke, kalau misalnya dia nampak, kenapa Paulus berkata di 1 Timotius 1:17? Coba dibacain Pak Mancu. Iya. Matius bisa dibantu baca? Enggak, bukan. 1 Timotius 1:17. Timotius 1:17 gitu. Ya. Ini kan katanya Tuhannya berbentuk manusia dan nampak gitu. Terus apa maksud Paulus begini? Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin nggak Pak Mancu? Amin. Nah, Ya. kenapa Pak Mancu kontradiksi dengan Paulus? Iya, jadi Manusia nampak. Oke. Ini Paulus bilang Allah yang kekal, yang tak nampak. iya. Jadi Gimana itu? tak nampak itu karena dia telah ke sorga, Bang ya. Jadi Oh, karena tak nampak itu karena dia telah ke sorga. iya, kan waktu Paulus kan sudah mengalami langsung juga kan. Jadi Yesus itu datang dengan kemuliaannya dia, makanya matanya buta. Jadi karena matanya buta itu, ya matanya Aduh, Pak Rosrum, aduh nih.
Iya, ini kan Oke, ini karena sudah ke sorga. Menarik ini. Coba kita lihat berikutnya, kita mundur sedikit, kita mundur satu pasal. Di 1 Timotius 1:16, Pak Mancu. 1 Timotius. 1:16. Oke, Bang Suma. Itu baca, Bang Suma. Oke, kita baca ya. Iya, iya. 1 Timotius 6:16, sorry salah. 1 Timotius 6:16. Di sini dikatakan bukan 1 Timotius, Deng. 1 Timotius 6:16, Bang. Itu 1 Timotius 6:16. Kok 1 Timotius 1, tunggu ya. 1 Timotius 6:16. Di sini Paulus berkata lagi nih. Kita pengen tahu Kristen 2025 bilangnya apa? Dia berkata, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terangnya tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Hah, ini gimana, Pak Mancu? Kok Paulus ngomongnya begini sekarang? Seorang manusia pun tidak pernah melihat dia. Apa Yesus nggak pernah kelihatan ketika di Israel? Iya. Jadi makanya kita sampaikan Pak Bang Suma itu bahwa untuk mengenal pribadi Yesus ya, secara manusia jasmani, secara manusia lahiriah tidak akan mampu melihat Allah. Tapi ada tapinya Bang Suma ya. Makanya manusia itu Kores. Tergiang-giang sama gurunda dia. iya, saya jelaskan biar jangan ya, Iya, boleh. Mau kemana nih? Coba. manusia itu harus hidup dengan roh, ya. Roh Boleh. Allah itu, ya. Jadi dengan roh Allah itulah kita bisa berkomunikasi langsung dengan Allah. Kalau manusia biasa tidak mungkin ya, karena kita sudah ada putus hubungan. Iya, kalau perkara komunikasi semua nabi-nabi berkomunikasi, berinteraksi malah gitu. Jadi ada tanya jawab dengan Tuhan. Di sini posisinya Paulus menekankan tidak ada seorang pun pernah melihat dia. Bukan berinteraksi dengan dia. Tidak ada yang pernah melihat dia. Katanya yang 1 Timotius 1:17 itu karena Yesus sudah ke sorga. Tapi kenapa di sini Paulus bilang tidak ada seorang pun manusia pernah melihat dia? Ini di gereja sering dibahas nggak sih, Pak Mancu, 1 Timotius 6:16 ini? Iya, biar kita baca pesan penutup ya dari Paulus ya. Oh, pesan penutup. Langsung ke penutupnya. Dilewat ini, 1 Timotius 6-nya nih. Bang Suma. Kita lewat aja. Nah, tidak Bang Suma. Oh, gitu. Satunya yang tidak takluk kepada maut ya. Itu dialah itu berbicara tentang Yesus kepada maut. Boleh. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Oke. Orang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Ya. Jadi ngobrol sama siapa murid-murid Yesus ini? Kuasa yang kekal. Ya. Amin. Ini berbicara tentang yang kekal ini, karena dia telah ke surga. Karena manusia, Paulus. Oke, yang kekalnya kan telah ke sorga. Manusia yang tak pernah melihat dia itu dari kapan itu nggak pernah melihat dia? Ya, ini kan kesaksian Paulus ya. Paulus menyampaikan bahwa yang namanya manusia, kalau Paulus berbicara tentang manusia roh tidak dapat melihat dia, mungkin salah. Tapi ini berbicara manusia secara umumnya ya. Itu dia manusia secara umumnya dari zaman Nabi Adam sampai ke manusia di akhir zaman nanti kan gitu. Iya. Kan gitu maksudnya kan? Karena tidak ada seorang manusia pun pernah melihat dia. Iya. Jadi ini murid-murid ngobrol sama siapa kalau kita pakai doktrin Kristen? Ini kan Paulus bicara tentang kekalahan Kristus ya, karena dia telah menjadi Allah ya. Kristus itu telah kembali ke sorga. Dia kan telah kembali ke sorga. Nah makanya ini murid-murid yang ngobrol sama siapa ini? Yesus yang mana yang mereka ngobrol ini? Karena Yesusnya kan sudah di sorga kan gitu ceritanya. Karena 40 hari kan masih bersama-sama ya. Nah siapa yang dia lihat itu kan tidak ada yang pernah melihat Yesus kalau misalnya kita pakai doktrin Kristen. Silakan Pak Rostrum. Bang Maju ini berarti Bapak sama Yesus itu sama ya? Kita saat sekarang disebut juga sebagai anak-anak Allah. Loh, iya, kok jawabannya manusia menjadi Bapak, Elohim, Bapak itu dengan Yesus sama, satu orang yang sama. Bapa dan Yesus. Iya, Yesus yang telah menjadi manusia. Maka tadi yang saya gambarkan itu bahwa di kejadian itu ayat bukan maksudnya Pak Rostrum gini, maksudnya Yesus itu Bapa bukan? Yesus itu Bapa di sorga bukan? Ya dia sama.
Mereka punya, Bapa di sorga bukan? kan di Kejadian jelas, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kok Kejadian Yohanes itu kawanku. Iya loh, Firman itu bersama-sama dengan Firman itu adalah Allah. Iya, Jadi berarti kalau Tritunggalnya belum mantep Pak Rostrum, belum mantep dia. Ya ini. Oke, ya Firman oke. itu memang Allah dan memang dia Allah. Dia Bapa. Ya, lu masih dia Bapak, Yesus Bapak, Jesus only udah Iya, fix. dia Bapa. Kenapa? Nah, ini apa modalis dia Pak Rostrum, abad kedua. Iya. Nah, gitu jadi Pak Mancu. Kita udah melihat di sini bahwa Pak Mancu itu kebingungan untuk menjelaskan 1 Timotius 6:16. Ini ada satu lagi nih. Kalau Paulus ngomong begini, dia sendiri dia salah. Tapi ternyata ada satu lagi yang berbicara seperti ini. Siapa dia? Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Apa yang dia katakan? Kita buka di 1 Yohanes 4:12. 4:12. Firman adalah Allah ya. Firman adalah Allah. Kita lihat di sini. 1 Yohanes 4:12. Yohanes dengan gagah perkasa berkata seperti ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Yohanes murid yang dikasihi Yesus, tapi dia berani ngomong seperti itu. Jadi baik dari Paulus maupun Yohanes, Pak Mancu, itu tidak pernah menganggap Yesus adalah Allah. Iya. Nah kalau sudah iya, kenapa Kristen 2025 mengalahkan Yesus gitu loh? Selamat datang di kebenaran, Mabre. Bukan itu. Cir, keren banget Kores ya. Yohanes 4 ayat kita baca dulu. 12. Ya dipahami. Yohanes berapa? Yohanes 4:12. Ayat 4 ayat 12 ya. Iya. Yohanes 4 ayat. Kok banyak kali ditabrak dalil-dalil Bible ya? Nah, itulah. Makanya kita tuh kalau mau dialog sama Kristen, mending Kristen bawa kitab tafsirnya, jangan pakai Bible-nya gitu. Besar daripada Bapa kami Yakub, yang itu ya? Bukan. Ya, bukan 1 Yohanes 1 Yohanes 4, tunggu saya lihat dulu. pasalnya pasal 4 nomor 12. Iya. Waduh, siapa nih? Lagi nge-rap. Turun dulu. 1 Yohanes 4 Yohanes 4 ya. 12. Kores jarang ke perjanjian lama, Ikhwan, karena suka dibilang, "Oh, itu kan perjanjian lama." gitu. Sekarang kita main PB aja, main PB. Point blank. Oh, ini bicara tentang roh Allah dan antikristus, roh antikristus. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa jika kita saling mengasihi. Itu kan? Ayat 16 kah? Enggak, kalau LAI bukan Bapak dia. Iya, 12. 12 ya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita Titik dulu, baru jika kita saling mengasihi. Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Iya loh. Memang benar sih. Nah, kalau udah iya, kenapa mengalahkan Yesus? Ini loh Bang. Makanya tadi Apa yang begini? bacakan tentang ayat ini jelas Allah di dalam kita. Jadi kita ini telah menjadi bersatu dengan Allah. Jadi Nggak ada masalah soal bersatu dengan Allah, milih dengan Allah, itu nggak ada masalah gitu. Posisinya, kalau dibilang tidak ada yang pernah melihat Allah, ketika murid-murid ngobrol sama Yesus, mereka tidak menganggap Yesus Allah. Clear. Titik. maksudnya begini, tidak ada Apa yang dimaksudin lagi? makanya dipahami dulu bahasanya Bang Suma ya. Ini bahasa Indonesia. Iya, mengerti Bang Suma. Dengar baik-baik bahasanya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Titik ya. Titik. Oke. Yang kedua, ini yang keduanya ya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada dalam kita. Itu artinya bahwa kalau kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Ya, Jadi, itu nggak ada masalah, memang tertulis begitu. Posisinya gini, jika kita saling mengasihi, itu Allah tetap nggak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan. Itu intinya. Salah Oh, salah, Kores salah loh. Itu bahasa Indonesia loh, Kores masih salah ini. Silakan. Bang Suma salah menerjemahkannya Bang Suma. Guruna salah ya, padahal Guruna udah tidur ini. Tapi Guruna yang salah. 1000% salah Bang Suma. Waduh, salah ini bahasa Indonesia loh. Dipahami dulu ya. Jangan. Boleh, silakan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tidak ada seorang pun ya yang pernah melihat Allah. Ya. Iya. Jika kita saling mengasihi, ini kalimat perikop baru lagi.
Jika Perikop baru masih ayat yang sama. iya ayat yang sama, tapi kan ada penggalan, ya. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jadi itu bicara tentang kalau kita ini dalam persekutuan saling mengasihi, saling mendoakan, ya, itu maka di Firman yang gini, 1-2 orang berkumpul berdoa, di situ Allah ada. Nah, kelihatan nggak Allahnya? Ya, Kelihatan nggak Allahnya? ya Allahnya tidak kelihatan. Sudah Itu dia intinya. Jadi balik lagi seperti statement yang gue bilang, ketika murid-murid bersama Yesus, Yesus tidak dianggap Allah. Kenapa Kristen 2025 maksa Yesus Allah? ini Titik, anjir. salah Keren banget, Kores. Bukan Bang Sumaya yang salah Apa? paham. Salah tafsir ayat ini Bang Sumaya. Oke, Koresnya benar, Gurunda yang salah ya. Bisa gitu dia. Iya, Gurunda, salah. mau turun nggak Gurunda? Iya, benar loh. Gurunya yang mana? Memang dia salah tafsir yang di sini. Salah tafsir di mana? Ini kitab tertulis yang gua baca, bukan tafsiran, Mancu. Iya, benar. Sebenarnya kalau Mancu mau sadar diri, Mancu itu sebenarnya yang dari tadi nafsir. Ini artinya, ini maksudnya, ini berarti, itu tafsiran. Tapi Kores di sini membacakan yang tertulis verbatim, kata per kata. Siap. Bang Suma, oke, kita ke sebelum ke 13, coba kita baca di yang kedua ya Bang Suma ya. Boleh, mau yang kedua, mau dari kejadian 1 juga nggak ada masalah. Ini kata-kata nggak akan berubah. Siap Bang Suma. Oke. Demikianlah kita biar gurunya bisa paham juga soal bahasa ini ya, supaya bisa dipahami. Oh iya, Kalau ada silakan. gurunya jadi kita sama-sama paham ya. Boleh. Demikianlah kita mengenal roh Allah titik ya, titik 2. Iya, mengenal ya, bukan melihat itu serius, mengenal. Ya, mengenal. Oke, mengenal, siap. Lanjut. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, manusia koma, ada koma ya. Bukan sebagai Allah ya, sebagai manusia datangnya ya. Iya, Oke, mantap, lanjut. Ya, berarti berasal dari Allah ya, itu berasal dari Allah. Nggak ada masalah itu. Nggak ada masalah ya, oke. Nggak ada masalah. Oke, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus, koma, tidak berasal dari Allah. Ya, roh itu adalah roh antikristus. Ya. Oke, jadi semua roh-roh yang ada di dalam diri manusia, ketika dia mengaku Yesus datang sebagai manusia, artinya roh-roh mereka ini roh dari Allah. Setuju? Iya, datang. Oke, jadi semua roh itu dari Allah. Nggak ada roh itu yang lain-lain. Gini. Yang diputar lagi. Bang Suma berasal dari Allah, ya? Iya, semua roh yang mengaku Yesus sebagai manusia berasal dari Allah kan? Oke. Nah sekarang Mancu rohnya ini roh ciptaan atau roh dari Allah yang ada di diri Mancu sekarang? Oke. Ya roh Allah, ya. Kalau gitu nggak ada bedanya Mancu dan Yesus. Roh yang berada dalam diri kalian berdua sama-sama dari Allah. Iya. Selamat datang lagi di kebenaran. 1000% benar Bang Suma, ya. Karena Thank you. 1000% benar Bang Suma. 1000% benar, bukan 100 ya. Karena 1000% mantap. kita hidup ini di zaman ini, hidup di zamannya Roh Kudus, ya, di zamannya Roh Kudus. Yang bisa membuat manusia itu mengenal pribadi Yesus dan pribadi Allah hanya Roh Kudus, Bang Suma, ya. Ya, artinya semua manusia punya Roh Kudus kan? Nggak ada bedanya kita dengan Yesus. Kenapa dialahkan? Iya loh. Jadi begini Bang Suma, biar Bang Suma paham ya, Bang Suma paham. Coba. Ini diskusi. Ini tuh gua harus paham Kristen atau paham Mancu maunya apa sih sebenarnya ini? Bukan, Bang Suma kan bedah Alkitab. Jadi Bang Suma paham soal yang dimaksudkan di dalam konteks Alkitab ini, Bang Suma. Oh, konteksnya sekarang mau dibawa ke konteks. Oke. Perkataan ya Yesus ya. Ini perkataan Yesus loh ya. Ini perkataan Yesus. Yang mana? Yohanes 15 ayat 23 dan 2. Oh, sekarang kita ke kitab Yohanes, bukan 1 Yohanes sekarang. Oke. Iyalah, Bang Suma. Ini kan mau diskusi kan, Bang Suma? Biar Bang Suma Dari paham. tadi kita diskusi gitu. Cuma siap. saya tidak mengira akan melompat-lompat jauh seperti ini. Ya, memang Alkitab gitu, Bang Suma. Bisa di... Agak, Bible nggak loncat-loncat, dia ada nomornya 1, 2, 3, 4. Nggak loncat-loncat ya. Lah, Bang Suma. Biar Bang Suma paham lah. Siapa Yesus itu? Ya, oke. Udah tahu dari tadi kita ngajarin. Dia tidak dialahkan. Bang Suma. Gitu. Mau Yohanes kemana sekarang? 11, ayat 23 dan 26 ya. Bisa. Yohanes. Iya, boleh.
Bantu dibaca Bang Suma biar kita paham. 15:23 ya. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Itu. Terus? Iya. Dan 26? 26-nya, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Itu. Nah, itu loh kan. Jadi bicara Roh Kudus itu yang bisa membuat kita mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan atau sebagai Allah itu hanya Roh Kudus, Bang Suma. Iya, tapi Roh Kudus tidak membuat kita membuat Yesus ini menjadi Allah, kan gitu? Oh begitu. Iyalah. Karena sudah dibawakan 3 dalil, 2 dari Paulus, 1 dari Yohanes gitu. Pertama, Allah yang benar itu tak nampak. Kedua, tidak ada yang pernah melihat Allah. Ketiga, Allah yang benar tidak pernah dilihat manusia. Udah dari sini ketok palu kita. Jadi ngapain mengalahkan Yesus? Ngapain menganggap Yesus mempromosikan dia sebagai Allah ketika murid-muridnya saja tidak menganggap Yesus Allah? Gitu, my bre. Clear ya? Clear. Dalil yang gua bawa. Belum Bang Suma, biar kita Mau kemana lagi coba? Mau kabur kemana lagi? Mau kemana lagi? Ayo. kita baca lagi Yohanes 14 ayat 26. Biar Boleh, bawa ke situ, silakan. Nah, Bang Suma. Oke, kita baca lagi Bang Suma. Ya. Tunggu. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Itu? Itu Oke, jadi benar ya, Roh Kudus itu akan mengingatkan orang-orang yang mengikuti Yesus tentang perkataan Yesus. Setuju ya? Setuju. Nah, sekarang ada nggak orang Kristen yang ingat Yesus ngomong dirinya Allah di mana? Ada nggak? Ada Bang Suma, mungkin Bang Suma nggak pernah dengar ya. Oke. Ya, di mana Yesus berkata dirinya Allah, di mana itu? Oke, ini di kebetulan ini pertama kali saya akan menyampaikan ini di roomnya Bang Suma ya. Oh, boleh, mantap. Kan selama ini mencari apakah Yesus pernah berkata bahwa dia Tuhan. Dia Allah. Dia Tuhan, kan dia Tuhan sama Allah. Allah kan yang ditanya. Dia Tuhan. Enggak, karena gini, beda dong. Ya perhatikan 1 Korintus 8:6 ya. Tahu nggak 1 Korintus 8:6? Silakan baca Bang Suma, karena Bang Suma. Oke, kita baca ya. Ini memang aduh. Jadi kalau misalnya Edi so tahu tentang Islam, ini Kores guru muridnya Gurunda itu hafal Bible bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu. Kita baca sekarang 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa saja, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Allah dan Tuhan beda. Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus, kan gitu. Nah, sekarang di mana Yesus berkata dirinya Allah? Yesus memang menyatakan dirinya Tuhan. Kan selama ini Kalau Allah? dia hanya menyatakan dirinya Tuhan. Ya, kalau Tuhan ya udah. Seperti yang Pak Rostrum bilang, Tuhan itu Lord, semua juga Lord. Orang-orang feodal memanggil tuan tanahnya Lord, gitu. Nggak ada masalah itu. Oh, gitu. Tapi kalau Allah yang nanti di dalam bahasa Inggrisnya God atau dalam bahasa Arabnya ilah, itu tidak ada sama sekali dinisbatkan kepada Yesus. Semua manusia zaman itu tahu, gitu. Sampai sini ngerti Pak Macu? Jadi begini Bang Suma, biar jadi itu tadi kenapa sampai saya bicara tentang Roh Kudus itu supaya dipahami bahwa coba kita baca ya. Gitu. Kenapa sampai Yesus kalau Yesus mengutus Roh Kudus ya, berarti dia Allah bukan, karena Allah Roh Kudus. Nggak bisa pakai berarti. Kita sola scriptura, kebenaran datang dari kitab suci itu sendiri. Kalau kitab sucinya nggak bilang Yesus Allah, ya udah, ngapain kita menyumpalkan fitnah ke mulutnya Yesus? Begini Bang Suma, biar Bang Suma paham ya. Kalau seandainya orang yang mengutus roh yang keluar dari Allah, dia Allah atau bukan Allah? Ya bukan Allah dong. Bukan dong. Dia Bukan kan mengutus dong. dari Allah, rohnya Allah yang diutus loh. Siapa Bukan Yesus lah. sampai dia bisa mengutus roh yang milik Allah, yang keluar dari Allah. Siapa Yesus? Yesus itu ini pertanyaan, siapa Yesus? Yang mengutus roh Allah yang keluar, Roh Kudus yang keluar dari Allah. Oke, kita lihat sekarang di pengakuan Yesus Yohanes 17:3. Iya, itu kan. Kita lihat pengakuannya gitu. Jadi jangan kita yang menyimpulkan gitu kan. Kita kan 2025 hidupnya. Kita lihat Yesus. Oke. Yang mengutus roh Allah ini tuh, ini apa sih? Yesus ini siapa gitu. Kita lihat di Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku
Aku di sini Yesus Kristus maksudnya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi karena Yesus utusannya Allah, maka dia punya kuasa seperti itu. Dar, selamat datang di kebenaran. Beres. Oke, Bang Suma. Itu. Kita baca, makanya kita coba kembali ke Jadi dia utusan Allah. Utusan Allah, Allah bukan ya? Bukan gitu, kawanku. Yohanes 14. Waduh, kayak Yohanes 14 nih. Nah, Ini 17:3-nya nggak mau dibahas. Oke lah, nggak apa-apa lah. Sip. Bang Suma, biar Bang Suma paham itu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Sekarang kita baca di Nah, Efesus. sekarang udah ingat belum di mana Yesus berkata dirinya Allah? Udah ingat belum? Yang mana itu? Enggak kan di sini supaya kamu mengingat setiap yang aku katakan. Mancu pernah ingat nggak Yesus berkata dirinya Allah? Makanya saya jelaskan dulu Bang Suma, biar Bang Suma paham. Bukan dijelaskan. Diingat di mana Yesus berkata seperti itu. Tuhan dengan Allah, ataukah dia terpisah dari Allah itu, ya? Jadi ini tiga ini menjadi satu. Makanya tadi Nah, kenapa? kalau misal, ini kita pakai logika, Mancu. Kalau misalnya dibilang bersatu, itu Bapa sama Yesus kayak pipa, memanjang dia dari sorga ke bumi gitu. Satu Kayak pribadi. pipa jatuhnya. Tapi kan posisinya enggak. Bapa di sorga dengan kehendak dan kuasanya, Yesus di bumi dengan apa yang disuruh oleh Bapa. Berpisah dia. Terus? Masa mau dibilang satu, yang satu di bumi, yang satu di sorga? Masa mau dibilang satu? Ya satu lah. Memang seperti itu. Ya jatuhnya kayak pipa gitu loh. Tahu pipa? Pipa itu di atas nongol mulutnya sampai bawah tanah dia nyambung lagi tuh. Itu pipa jatuhnya, bukan Tuhan itu. Gitu, Macu. Bang Maju. Iya, ya. Ya, Bang Maju ada ini kan, ada pengakuan iman kan? Iya. Kalau di Kristen ada pengakuan iman kan? Iya, iman rajuli. Betul nggak? Iman Razuli kan, bahwa dia dari kematian itu dia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Mulia. Iya. Duduk di sebelah kanan. Nanti kalau Bang Maju nanti menyebut bahwa itu semuanya jadi satu kesatuan, nanti akan kacau itu nanti. Mulai dari pengutusan, mulai dari dia duduk di sebelah kanan Bapa, mulai dari dia kebangkitan, diangkat, itu nanti akan kacau kalau Abang bilang itu semuanya satu. Ini saya mengingatkan, kita sesama Kristen mengingatkan supaya kita bisa ngasih edukasi ke teman-teman Muslim itu nggak berputar-putar gitu loh, Bang. Siap, oke. Kita baca di Yohanes 15 ayat 23 ya. Biar bisa dipahami ya. Boleh. Yang kita ambil garis besarnya di ayat 15 saja lah, biar mungkin 15 kita bisa paham itulah tentang barang siapa membenci aku, ia membenci Bapakku ya. Itu kalau Yesus dibenci, maka dia juga dia juga dengan sendirinya membenci Bapa. Terus siapa menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Itu kata Yesus ya. Jadi dia mau bicarakan tentang mereka itu satu ya. Nah, terus tentang siapa yang mendukakan Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni baik di sorga maupun di bumi maupun di sorga. Itu juga ada di Efesus 4 ayat 30. Jadi mereka tiga itu terjadi satu. Jadi di dalam kenaikan Yesus ke sorga pada waktu dia terangkat itu jelas bahwa dia perintahkan itu hanya tiga pribadi yang tidak boleh terlepas. Dan Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita sampai. Nah itu tunggu tuh prit. Nah itu. Tadi satu itu kan Yohanes 10:30. Itu kan ya. Berangkatnya dari situ titik vitalnya, fondasinya. Sekarang ada tambahan kata nih dari Kristen 2025. Satu pribadi. Dapat dari mana itu satu pribadi? Baca dari saja. mana itu? Biar kita baca dulu ya. Kita biar boleh. Dapat dari mana? Pengen tahu. Karena gue baca bolak-balik Kejadian sampai Wahyu itu nggak nemu mereka satu pribadi. Coba. Pribadi, benar. Nah itu di mana gitu. Jangan difitnah. Tunggu biar kita bisa paham itu sama-sama. Oh iya. Jadi bisa ya. Coba di mana gitu. Saya Misalnya Bapak berkata, ya. Saya kasihan sama timnya Bang Zuma dari tadi nggak paham terus. Ya iya. Karena biar Karena paham memang harus dipahami benar karena konteks. Iya. Bang Macu ini dari tadi bilangnya nggak paham, biar paham. Berarti dari tadi belum paham.
Iya, Ini biar- maksudnya gini Pak Rosrum, Macu ini tuh pengennya kita paham apa yang dia mau atau kita paham apa yang memang disampaikan di dalam kitab sucinya dia sendiri gitu. Tadi Apa kan yang dia mau ini gitu loh. Jangan Saya egois Kristen ketika lu beriman. Oh, Pak Rosrum juga bingung ya. kan berbeda. Kristen padahal. Kita bicara ini kan konteks ayat per ayat. Biar sama-sama memahami tentang maksud dari ayat Alkitab. Karena kalau- Boleh iya. Iya. Gitu loh. Tapi memahami itu jangan sampai memberikan kesimpulan yang tidak pernah dikatakan oleh tokoh-tokoh yang ada dalam Bible-nya gitu loh. Iya, oke. Terus ada satu, kenapa sampai kita bilang bahwa Yesus itu Allah? Itu ada juga di Lukas 7 ayat 48 sampai 50 ya. Lukas 7 boleh, 48. 47-nya nggak dibawa. Aduh, 47-nya bagus itu Lukas 7. 48. Boleh lah, enggak masalah lah. 48 sampai 50 saja lah. 47 juga Nanti boleh. kita- Kalau Bang Suma mau baca silakan. Nanti tunggu, kita 48 dulu aja ya supaya nggak out of Iya, topic. boleh. Nah, 47 sampai 50. 47 sampai 48. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosa yang banyak itu telah salah. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni, dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Apa maksudnya yang mau dibawa? Iya. Jadi Yesus itu dapat mengampuni dosa. Jadi kalau bicara tentang Allah, yang dapat mengampuni dosa itu hanya Allah itu sendiri. Tidak ada yang dapat Masa? dosa. Gitu? Iya, Coba kita lihat Yesaya 6 ya. boleh. Yesaya 6 katanya cuma Allah yang bisa mengampuni dosa gitu. Walaupun sebenarnya salah bentuk kata dasar itu ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibawa ke sana. Oke. Kita baca Yesaya 6 dari 5 sampai 8. Lalu kataku, ini Nabi Yesaya, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Tahu serafim? Ya. Macu tahu serafim? Silakan Bang Suma jelaskan. Oke. Jadi serafim itu adalah malaikat tertinggi yang memegang tahtanya Tuhan, itu serafim. Iya. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, jadi serafimnya ini ngomong, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dar Tuhannya dua. Iya. Hehehe. Jadi Bang Suma. Katanya cuma Yesus, Macu. Ini serafim bisa ngapus dosa, mengampuni dosa. Iya. Artinya yang datang dari surga ya. Yesus itu datang dari surga. Dia adalah Allah ya. Jadi ini kita Loh, serafim juga Allah kalau gitu, nggak boleh standar ganda. Karena kalau mengampuni dosa itu bisa disebut Allah, serafim juga Allah jadinya. jadi begini Bang Suma ya. Mau kemana, Macu? Kita lihat dulu di Yohanes berapa lagi ya? Yohanes Oh, mau kemana lagi? Mau kemana lagi? Ngampuni dosa sudah nih ya. Jadi ada dua Allah di sini. Satu serafim, satu Yesus nih. Mau kemana lagi sekarang kita lihat, Macu nih? Makanya kita baca dulu konteksnya. Kalau memang mau kita bicara tentang serafim, itu kita baca konteksnya. Tadi di mana Bang Suma buka baca biar kita jelaskan. Yesaya 6 dari 5 sampai 8. Yesaya 6 ayat 5 sampai 8. Ya, Iya. tunggu saya buka baca ya. Silahkan buka gitu. Tadi Yesus di sana ngomong dosamu telah diampuni. Ah, ini Allah gitu. Nah, sekarang serafim ngomong dosamu telah diampuni. Kenapa ini bukan Allah? Oh gitu. Ya, biar kita jelaskan lah. Yesaya. Jelaskan ya, jangan dikaburkan gitu loh. Iya, Yesaya berapa tadi Bang Suma? Yesaya 6. 6 ayat Dari ini aja deh supaya cepat, dari 6 sampai 8. 6, Dari 6 sampai 7 aja, 6 sampai 7. 6 sampai 7. Oke. Tetapi seorang daripada serafim, sang raja, yakni Tuhan semesta alam, ya. Ini apa nih? Yesaya mendapat panggilan Allah ya. Oke. Iya. Oke. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Selamat datang di kebenaran. Allah serafim, Allah serafim. Jadi kita kan bicara tentang tidak seorang pun ada serafim itu terbang mendapatkan
Saya mendapat panggilan Allah. Jadi ini bicara tentang Allah, ya. Saya mendapat panggilan Allah. Yang mengecapkan batu bara itu ke mulutnya Nabi Yesaya Allah atau serafim? Yang mana itu? Yang mengecapkan batu bara sampai ngomong ke Nabi Yesaya, dosamu telah diampuni, Allah atau serafim? Ya serafim, memang serafim. Nah kalau gitu kenapa dibilang Allah? Iya ini coba lihat dulu. Iya ini kan Udah dilihat? besar. Iya ini kan bahasanya huruf besar. Iya kan itu kata depan itu. Iya. Iya. Kata di awal kalimat kan? Pasti huruf besar. Menentukannya kepada mulutku. Kalau iya huruf besar berarti dia Allah bukan? Itu huruf depan. Iya, makanya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya kayak gitu, artinya ada dua Allah, satu serafim, satu Yesus kan gitu. Bukan, Bang. Oh iya dong. Kok nggak mau gitu? Nggak boleh standar ganda. Kalau Yesus ngomong dosa diampuni dia Allah, kenapa serafim bukan? Tidak, Bang Suma. Allah itu bisa menjadi apa saja, tidak, Bang Suma. Nggak bisa. Iya loh. Nggak boleh, mustahil gitu. Karena kalau Allah bisa menjadi apa saja, harus menerima ketika Allah menjadi kotoran manusia. Mau nggak menerima ke sana? Musa bertemu sama itu apa semak-semak terbakar itu? Ya itu semak-semak terbakar. Iya. Dia bisa jadi apa saja kan? Waktu Enggak. Israel keluar dari Mesir, tiang awan itu dia bisa jadi. Nggak bisa dia jadi apa saja. Perhatikan di Maleakhi 3 nomor 6. Di sini Tuhan berfirman apa? Maleakhi 3, 6 ya. Maleakhi 3, 6 di sini berkata Tuhan, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap titik. Iya. Gimana Kristen ini bilang Tuhan bisa berubah jadi apa saja? Tuhannya saja bilang tidak berubah. Aku tidak berubah itu konteksnya apakah dalam wujud ataukah dalam kepribadian dia? Ya Tuhan ketika berbicara tidak berubah menyangkut segalanya tentang dia. Karena kalau berubah bukan Tuhan. Tuhan itu kan kekal. Berubah itu lawan katanya kekal. Dia tidak berubah itu, Bang Suma. Berarti bicara tentang kesetiaan dia, ya. Nah ini berarti gitu loh. Ini Macu ini ya. Ini kayaknya harus gua akhiri gitu. Karena makin kesini Macu makin lebih mementingkan ego pribadinya gitu. Dari tadi Macu tuh banyak itu berarti, itu maksudnya, itu pokoknya. Itu jahat loh dalam beriman seperti itu. Nggak boleh itu dalam beriman seperti itu. Kita nggak boleh menyumpalkan kata-kata pribadi kita ke dalam mulut tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab suci, apalagi kepada Tuhan gitu. Macu dari tadi berarti, pokoknya, itu maksudnya gitu. Seakan-akan tokoh-tokoh dalam Bible ini belum dewasa untuk memilih kata-kata pribadinya. Oke, Bang Suma, kita lihat di Wahyu lah. Wahyu 22. Gitu. Jadi kayaknya enggak Macu ini sebenarnya udah berakhir gitu. Karena yang Macu bawa semua dalil-dalil yang tidak menyangkut kepada Tuhan bisa kelihatan, Tuhan bisa berubah, atau status dari Yesus. Semua yang Macu bilang itu datang dari berarti, maksudnya, pokoknya. Itu udah tafsiran itu, bukan lagi iman itu. Bukan Gitu. Jadi mending kita sudahi saja untuk malam ini. Macu udah mending istirahat dulu ya. Bang Suma. Coba Gimana? kita buka di Wahyu lah, Bang Suma. Bang, itu Ini terakhir ya. Apa yang mau dibuktikan di Wahyu yang Macu mau? Oke. Ini terakhir ini. itu tentang yang awal dan yang akhir, ya. Terus Wahyu 2 Wahyu ayat berapa? 8. Akulah awal dan akhir. Wahyu mana? Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 28. Wahyu 1 mungkin. Wahyu 2 ayat 8. Coba dibuka dulu lah. Wahyu 8. Oke, Wahyu 1 ayat 8. 6. Itu juga kalau tidak salah. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari anak. Nah, kan bener gua. Wahyu 1:8 bukan Wahyu 2:8. Wahyu 2 nomor 8 itu. Wahyu 2 ayat 8, Bang Suma. Nah, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Semirna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Itu ya. Iya. Oke, sekarang kita lihat Wahyu 22 nih. Itu kan awal dan akhir nih, Yesus, maka dibilang Allah. Sekarang kita lihat Allah yang benar ketika dia bilang awal yang akhir seperti apa. Ini ada di Wahyu 22. Wahyu 22:7. Wahyu 22:13 kalau nggak tahu. Tunggu. Wahyu 21 deh. Wahyu 22 lah, Bang Suma. Wahyu 22. Tunggu. Ayat 12 sampai 13. Enggak, di sini ada sesuatu yang harus diketahui. Nah, ini.
Nah, di sini katakan ya. Nah, ini lihat, perhatikan bedanya ya. Wahyu 28, Wahyu 18 sama Wahyu 22 dengan Wahyu 21 nomor 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah awal dan omega, yang awal dan yang akhir. Perhatikan bedanya. Tahu nggak bedanya apa? Tahu nggak bedanya? Kalau Tuhan yang benar, dia yang awal dan yang akhir saja. Tapi kalau Yesus, perhatikan di Wahyu 28 dan Wahyu 18. Ini Wahyu 28 yang tadi dibawakan oleh siapa namanya? Macu ya. Kita baca di yang Wahyu 28. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir. Itu nggak habis sampai situ, Macu. Yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Iya. Itu bedanya Yesus dengan Allah yang benar. Allah yang benar, dia tidak mati dan tidak hidup kembali. Karena dia maha hidup. Makanya di Wahyu 21 di sini Tuhan yang benar itu berfirman, akulah yang awal dan yang akhir, semua telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, titik, nggak ada yang telah matinya. Tapi ketika Yesus ngomong yang awal dan yang akhir, dia selalu membawakan telah mati, gitu. Untuk apa? Karena dia tahu posisi dia di mana, supaya dia tidak melebihi apa yang menjadi haknya Tuhan semesta alam. Gitu, Mabre. Bang Suma lompat. Iya. Bang Suma udah lompat tadi tuh. Jadi lihat Lompat dari kemana? 12 dulu. Wahyu 22 ayat 12 sampai 13 biar bisa di Silakan. Ini gua ngambil Wahyu 21 ya untuk memberikan perbedaan antara awal dan akhir miliknya Yesus. Oke. Nah, sekarang kita Wahyu 22-nya di sini dikatakan apa? Ayat 12 sampai 13 biar kita Iya. paham sama-sama. Boleh kita supaya kita paham ya. Iya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Itu. Iya, benar. Udah? Iya, dan aku adalah Alfa dan Omega. Yang pertama dan yang terkemudian? Dan yang kemudian yang awal dan yang akhir, ya. Oke. Jadi ya. Nah, udah kan? Di sini udah nih beres nih. Nah, sekarang kita lihat Wahyu yang tadi gua bawa. Di situ kalau yang Tuhan yang benar, dia tidak pernah mengatakan yang mati dan yang hidup kembali. Enggak pernah seperti itu. Tapi kalau Yesus di Wahyu 28, di Wahyu 18, dia mengatakan dia pernah mati dan hidup kembali. Berikutnya, Yesus mengunci perbedaan dia dengan Allah. Di mana itu? Kita baca di Wahyu 3 nomor 2. Dikunci di sini nih. Kalau kitab Wahyu itu kuncinya di sini, Wahyu 3 nomor 2. Wahyu 3 nomor 2. 2. Oke, Wahyu Iya. 3 ayat 2. Oke. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Yesus punya Allah, baik dia di bumi maupun di sorga, Yesus tetap punya Allah. Selamat datang di kebenaran. Itu Macu. Terkunci sudah. Jadi Ya. itu dia jelaskan tentang apa kepada jemaat di Sardis, Bang Suma. Enggak, itu penyampaian tentang jemaat di Sardis, biar dipahami soal itu, Bang. Ya, bukan berarti ketika di Sardis dia punya Allah, ketika dia di Smyrna dia nggak punya Allah, enggak, Bre. Jadi, Kalau Yesus sudah berkata di hadapan Allahku, artinya Yesus berallah. Gitu. Iya. Karena Dia bertuhan atau berallah, gitulah, Bre. kan dia kan manusia toh, Bang Suma, dia datangkan sebagai manusia kan, dia jurus. Nah, ini posisinya ketika Wahyu, Yesusnya masih manusia memang dalam konsep Kristen, coba. Kan itu kan perkataan di Sardis, Bang Suma. Bukan, Yesusnya ini ada di sorga, memberikan penglihatan kepada Yohanes supaya disampaikan kepada 7 jemaat, kan gitu. Iya. Nah, salah satu pesan yang disampaikan kepada 7 jemaat, tidak ada pekerjaan mereka didapati sempurna di hadapan siapa? Di hadapan Allahnya Yesus. Ayo bangun, cepat kembali ke realita. Kembali ke realita, Tidak, Macu. Bang Suma. Nggak mau kembali ke realita. Astagfirullah. Kan Bang Suma. Jadi ini kita baca dulu biar Bang Suma juga tahu tentang apakah Yesus pernah menyatakan dia Tuhan? Itulah ada ya. Tuhan sama Allah beda. Kalau Tuhan semua manusia bisa jadi Tuhan, tapi kalau Allah tidak ada seorang pun jadi Allah.
Iya. Harus tahu perbedaan antara Allah dan Tuhan gitu. Karena LAI itu mendegradasikan dua nama tersebut. Allah itu Tuhan, Tuhan itu Tuhan gitu, Bre. Jadi kepadaku telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di sorga. Itu dia bukan Tuhan juga ya. Siapa yang ngasih? Ya Yesus yang katakan, Yesus yang. Iya, Yesus yang katakan. Dari siapa? Iya. Dari siapa itu? Kita baca. Kuasanya dari siapa? Itu perkataan Yesus. Coba kita baca. Iya, itu perkataan Yesus gitu. Kita tahu Matius 28 kan, amanat agung kan. Tuh. Sebelum mengatakan baptislah semua bangsa, itu tahu banget gua gitu. Iya. Cuma di sini yang dikunci gitu. Yang namanya Allah yang benar, yang namanya Tuhan semesta alam itu tidak pernah dapat kuasa dari sosok yang lain. Oke, deh itu. Ini Yesus. Oh, Ini Yesus kan dia diberi dia. Artinya sebelum diberi dia pernah tidak punya kuasa. Tuhan apa yang pernah tidak punya kuasa? Kan iya. gitu, Macu. Terus Bang Suma, Mau apa lagi? iya saya sampaikan. Kenapa sampai Yesus sampaikan bahwa dia meminta Roh Kudus itu yang dari Bapa itu turun serta kita sampai akhir zaman. Yang kedua, kenapa sampai Yesus tidak bilang bahwa siapa yang menghujat Allah dosanya tidak diampuni, tapi siapa yang menghujat Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu yang menyatakan kebenarannya kepada setiap orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Nah, di mana Yesus berkata dia Tuhan dan Juru Selamat? Ini lagi satu lagi nih. Di mana? Loh, itu kan kita baca sajalah ya, supaya bisa dipahami soal Roh Kudus tadi yang sudah dibacakan Yohanes 14 ayat 2. Kita nggak ada masalah soal Roh Kudus statusnya apa, karena kita udah tahu Roh Kudus itu apa gitu kan. Ruhul Kudus ini apa, kita udah tahu gitu. Cuma posisinya kalau Tuhan yang benar, Macu, dia nggak akan mungkin minta. Yang namanya Tuhan Maha Kuasa, dia akan berfirman dan terjadi, bukan minta kepada sosok yang lain. Selama dia minta, artinya ada kuasa lebih besar daripada si yang peminta ini. Ngerti sampai sini? Jadi makanya tadi saya bilang itu. Apalagi Makanya tadi kita sampaikan itu, kalau Yesus bukan Allah, tidak mungkin dia perintahkan Allah kan, perintahkan yang lebih tinggi untuk memberikan rohnya kepada yang lebih rendah. aku akan minta ke Bapak, bukan aku perintahkan Bapak, enggak. Aku akan minta. Iya. Nah, dapat logikanya ya? Minta Udah terbuka nih, Macu nih. Mantap. Nah, jadi dia meminta untuk Roh Kudus itu turun. Nah, kalau Iya. dan dia menjaminkan itu. Yang kedua, disampaikan bahwa dia bisa menyerahkan nyawanya dan dapat mengambilnya kembali. Tidak seorang pun dapat mengambilnya. Loh. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Iya. Kenapa Bang Suma? Karena di 1 Korintus 6:14, Allah lah yang membangkitkan Tuhan. Iya. Tapi kan Artinya Yesus sudah tahu dia akan dibangkitkan oleh Allah nanti di akhir zaman. oh, berarti Yesus sudah tahu ya? Iya. Berarti dia dari surga ya? Berarti dari sorga itu gimana konsepnya? Dia kan berasal dari Allah kan? Tadi kita udah konsepnya iya, ya? sepakat. Berarti Bang Suma juga yakini bahwa benar dia dari Allah. Kalau dari Allah berarti dari surga dong. Sama seperti yang tadi dibaca mengenai roh-roh yang mengakui Yesus datang sebagai manusia itu berasal dari Allah. Kita kan udah sepakat. Nggak cuma rohnya Yesus, rohnya Mancu, rohnya gua, itu semua datang dari Allah. Oke. Kan gitu. Ya udah kelar. Jadi kalau misalnya Yesus Tuhan, semua Tuhan manusia karena rohnya dari Allah. Bang Suma yakin tidak kalau seandainya Yesus dapat membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga karena dia datang dari surga? Iya, kalau Yesus itu adalah Nabi Isa Al-Masih, semua nabi-nabi itu adalah jalan menuju surga. Berarti Bang Suma yakin ya kalau Yesus itu bisa menyelamatkan kita dan dapat menebus dosa kita, semuanya bisa masuk surga ya? Kalau untuk menebus dosa itu tergantung dari perbuatan kita pribadi kan gitu. Sekarang posisinya yang Macu harus pahami, ketika kita jalan ke Jakarta, jalan yang kita lalui ikut ke Jakarta nggak? Iya. Enggak dong. Masa kita lihat kita pakai jalan tol Purbalenyi ke Jakarta, apa tol Purbalenyinya langsung nongol di Jakarta juga ikut kan? Enggak. Kan kita menggunakan medianya kan pesawat kan. Kalau saya dari sini kan Bukan pesawat. Kalau pesawat kan lintas udara dia. Ini kan kita berbicara soal jalan nih, soal jalan. Misalnya Macu jalan ke rumah, jalannya itu ikut masuk nggak ke rumah? iya harus melewati beberapa ini. Iya, jalannya ikut masuk nggak ke rumah si jalan raya ini?
Iya, tidak. Ya enggak dong, gimana caranya masuk ke roh? Gimana sih? Tidak masuk. Enggak kan, diem. Nah, kalau gitu ngapain disembah? Yang namanya jalan itu dilalui, bukan disembah. Kalau disembah nanti kegeleng sama yang menggunakan jalan. Gitu, Mabre. Ma. Sip dah, Bacu. Bang Suma, saya cuma mau mengingatkan bahwa kalau kita mau menuju ke rumah orang, Bang Suma, minimal kita harus meminta langsung pemiliknya. Nah, Yesus ini kan pemilik sorga. Masa Enggak, Yohanes 14 nomor 6. tetangga yang bawa masuk ke dalam rumah, kan tidak mungkin, Bang Suma. Bukan, Yesus bukan pemilik sorga. Kalau dia pemilik sorga, dia nggak mungkin minta-minta ke Bapa gitu. Pemilik sorga yang sebenarnya itu Bapa. Yesus itu sebagaimana yang dia katakan di Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Macu melalui Yesus nggak? Bagaimana, Bang Suma? Gimana sih? Yohanes 14 nomor 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya nggak? Iya. Nah, tidak ada yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Betul. Iya nggak? Nah, sekarang kalau sudah dilalui berlalu kan? Ya udah kalau gitu tinggalkan dia di belakang, sembahlah Tuhan yang benar. Selamat datang di kebenaran. Ini sudah akhir dari Macu. Dah, Macu, istirahat sana. Waduh, Bang Suma. Yesus itu menyiapkan tempat. Emang Korea tuh kalau bikin closing statement mantap ya. Bang Suma, Yesus Apa? ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya kepada Dia. Kalau Bang Suma percaya Yesus, Bang Suma pasti masuk surga, Bang Suma. Semua orang yang percaya iya gitu. Tapi kalau percaya Yesus sebagai Allah, masuk neraka jatuhnya. Oh gitu. Iyalah gitu. Yesus sudah datang gitu. Roh-roh yang percaya Yesus datang sebagai manusia, maka ini roh-roh yang berasal dari Allah. Kalau lu percaya Yesus sebagai Allah, artinya lu itu sesat gitu, Macu. Pertama, karena tidak pernah Yesus mengatakan dirinya Allah, tidak datang dari berarti gitu. Dan Yesus sudah jelas-jelas mengatakan utusan Allah. Nah, gitu, Bre. Oh gitu. Gitu, Macu. Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu firman Mantap. Tuhan. Iya, Jadi, bukan berbahagialah orang yang tidak melihat lalu memfitnah ya. Tidak, Bukan ya? tidak, Bang. Ah, mantap, sip Macu gitu. Jadi lu harus percaya apa yang dikatakan gitu, bukan apa yang lu tafsirkan. Yang lihat. Jadi kita ini kan hidup karena kasih karunia. Kita ini hidup karena roh yang menuntun kita, itu roh. Alah, Macu, dalam doktrin Kristen itu mereka hidup karena dosa waris gitu. Harusnya tuh kalian tuh di sorga, bukan di bumi gitu. Jadi bukan kasih karunia kalian hidup di sini. Iya, tapi Bang Suma kalau ikut ajaran Kristen itu jelas kalau kita percaya kepada Roh Kudus, maka Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita kepada Allah. Pengenalan kita kepada Kristus, pengenalan kita kepada pribadi Allah itu sendiri. Karena Iya gitu. Tapi kenal tuh jangan apa ya, jangan memaksakan kehendak pribadi gitu. Kalau memang nggak tertulis begitu ya jangan diimani gitu loh, Bre. kan ada tertulis Bang Suma. Nggak ada tertulis dari tadi lu yang bilang itu nggak ada tertulis Tuhan bisa kelihatan, Tuhan bisa berubah, Tuhan itu Yesus itu nggak ada semua yang tertulis satupun. Coba deh jujur. Tadi kan sudah disampaikan ke Bang Suma, untuk mengenal siapa Allah itu, siapa Yesus itu, harus kenal dulu yang namanya Roh Kudus, Bang Suma. Tidak bisa kita langsung bilang Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, atau Yesus itu manusia. Tidak bisa, Bang Suma. Harus undang dulu Roh Kudus dalam hati dan batin kita, baru kita bisa tahu bahwa apakah Yesus itu Allah atau bukan. Karena Makanya Macu, gua ngerti yang lu maksud gitu. Tapi hati-hati sampai dia melenceng dari apa yang Yesus katakan, itu jatuhnya bukan dari Roh Kudus, roh yang lain itu. kalau Roh Kudus itu, Bang Suma, dia akan memberikan kita tuh kepekaan untuk memahami mana yang benar dan mana yang tidak benar. Memahami gue sepakat, tapi kalau sampai mengfitnah, Iya. itu kekal di neraka, Bre. Jangan sampai lu fitnah. Setuju. Itu ada di Yohanes 15 ayat 26. Iya. Jadi bukan Yohanes 15 ayat yang tentang menghujat Roh Kudus ya. Itu ada di Lukas 12 kalau tidak salah ayat 10. Menghujat itu mengfitnah ya. Kalau dalam KBBI menghujat itu mengfitnah. Jadi kalau lu mengatakan sesuatu yang sebenarnya itu bukan karakter dari Roh Kudus, itu jatuhnya lu menghujat. Betul sekali. Jadi orang yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu sama persis dengan yang ada di Lukas 12 ayat 10 itu. Nah, coba di Lukas 12 ayat 10 ada nggak tertulis tuh apa? Yesus berkata dia Tuhan dan Juru Selamat.
Bukan, itu tentang Wah, itulah kenapa gua bilang harus Yesusnya yang ngomong. Kalau bukan Yesus yang ngomong, jatuhnya fitnah gitu loh kawanku. Jadi Lukas 11 ayat 13 Bang Suma. Jadi siapa yang meminta Roh Kudus itu Allah akan memberikannya kepadanya ya. Nah, Roh Kudus itu kan- Nggak ada masalah kalau diberi gitu. Tapi jangan sampai mengfitnah tokoh-tokoh yang ada di Bible, itu intinya. Iya. Jadi kalau Bang Suma mau tahu apakah Roh Kudus itu pribadi atau bukan, itu waktu Yesus dibaptis itu ya, ada suara yang berbunyi yang menyatakan bahwa inilah anak kekasih kepadanya aku berkenan, dan Roh Kudus itu seperti burung merpati turun ke atas. Dan Yohanes Pembaptis itu percaya ketika dia melihat hal itu terjadi, baru dia tahu bahwa inilah yang Inilah Allah. Kan nggak gitu Yohanes percayanya kan? Inilah Allah, nggak gitu. Segala perkataan di kitab Yohanes itu dikunci di Yohanes 15:31. Yohanes 15:31. Di sini Yohanes berkata ya. Yohanes 15:31. Yohanes, aduh gue lupa Yohanes berapa ya? Yohanes. Pokoknya segala yang tertulis di kitab ini itu supaya engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, dialah anak Allah. Anak Allah maksudnya di situ adalah muttaqin atau orang yang bertakwa gitu. Dan yang paling dikunci macu itu ada di 1 Korintus 4 nomor 6. Ini kena banget sama lu nih, supaya lu berpikir ke depannya. Saudara-saudaraku, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apa artinya ungkapan jangan melampaui yang ada tertulis, macu. Itu lo bawa tidur. Jangan melampaui yang ada tertulis, ya. Dah, tidur sekarang. Nah, memang yang tertulis itu Yesus itu Tuhan. Jadi bersyukurlah bahwa kita ini tidak melihat Iya, macu. Kalau Tuhan perkaranya itu nggak masalah. Lu jangan membelokin yang gua tekankan. Yesus itu bukan Allah. Oke, itu menurut Oke ya. Bang Suma kan? Bukan paham tertulisnya di Bible begitu. Nggak ada tertulis begitu Bang Suma. Yang tak nampak. Iya. Tidak ada seorang pun pernah melihat. Yesus berkata, tidak ada pekerjaan dari kamu yang sempurna di hadapan Allahku. Itu semua tertulis. Yang gua bilang itu tertulis, macu. Semua yang gua bilang tertulis. Ingat itu. Iya loh. Jadi ada juga di Matius 23 ayat 13 kalau tidak salah itu. Itu dia garis besarnya, celakalah orang yang menutupi pintu kebenaran untuk orang masuk surga. Ya itulah. Jadi iya, itu loh. Jangan tutupi lu dengan asumsi-asumsi pribadi. Itu lu tertutup pintu ke surga lu. itu Matius, coba baca Matius saja Bang. Tahu gitu, tahu. Dan perhatikan ya, Yesus ini bertuhan. Matius 11:25. Ini udah dibawa kayaknya sama Gurunda ya. Udah ya? Setuju. Udah tahu belum Matius 11:25? Setuju. Jadi, apa dibilang di sana? Iya, coba dibaca saja biar kita sama pahami benar apa. Perhatikan ya, ini Yesus berkata nih. Yesus berkata, Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Selamat datang di kebenaran. Jadi sudah dikunci, Tuhan langit dan bumi itu Bapaknya Yesus. Jadi Yesus Tuhan apa nih? Tuhan biasa-biasa dia. Dah gitu. Iya. Jadi udah iya, thank you. Sip, macu. Semoga kebenaran sampai ke dalam dirimu dan hidayah Allah sampai kepadamu sehingga lu mencari dan lu diselamatkan dari siksa api neraka atas asumsi pribadi lu sendiri. Gitu, Bre. Batu penjuru yang telah dibuang oleh bangsa pilihan Allah. Ini mau kemana lagi ini? Jadi supaya kita tahu bahwa kita ini sebenarnya warga kerajaan surga. Jadi ketika kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua ini ahli waris kerajaan surga, Bang Zuma ya. Biar supaya kita tahu bahwa kita ini bukan lagi milik dunia, tapi kita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari waris. Iya, kalau gitu buktikanlah dengan kebenaran dan kejujuran ketika lu berkata-kata gitu. Karena kalau lu masih ngomong Yesus adalah Allah, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, lihat Yesus katakan apa gitu. Iya. Aku tidak kenal engkau, nyala engkau dari hadapanku di Matius 7:21 sampai 23. Gitu, Bre. Itu sempurna 1000% benar perkataan itu. Mantap. Karena ada karenanya. Karena memang pada masanya itu banyak orang yang bernubuat ya, menyampaikan mujizat-mujizat tapi untuk kesombongan dia, untuk menunjukkan akunya aku, bukan karena nama Tuhan yang patut untuk dipermuliakan.
Maka Depannya jangan dipotong, Macu. Setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, jangan dipotong itu. setuju. Iya. Iya, gitu. Setiap orang yang Jadi berkata, kalau lu mau selamat, jangan bilang Yesus Tuhan. Bilanglah yang Tuhan itu adalah Bapa, gitu. itu yang disampaikan Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang menggunakan nama Tuhan Yesus tapi untuk kepentingan pribadinya dia, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan, tapi untuk dia mendapatkan fulus lah, untuk supaya dia di apa namanya, tambah apa ya istilahnya, tambah followers, tambah banyak lah, tapi untuk kepentingan dia, untuk dia mendapatkan dikenal banyak orang lah, tapi bukan untuk supaya nama Tuhan itu dipuji dan dimuliakan. Maka di situ Iya, gitu. Dan salahnya orang-orang di Matius 7, 21, 23 adalah ya. Salahnya bagaimana Bang Suma? salahnya adalah mereka melanggar apa yang Tuhan katakan di Hosea 11 nomor 9. Dibaca saja Bang Suma biar kita Gua bacakan ya. ya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Macu, selamat datang di kebenaran lagi, Macu. Tuhannya Bang sudah Suma, berkata apa seperti ini. bahasa itu Bang Suma? Dia itu Allah dan bukan manusia. Kalau Allah, dia tidak akan pernah berdusta, dia tidak akan tidak adil. Tapi kalau manusia Enggak, salah. bohong, Yang kudus di tengah-tengahmu, aku tidak datang untuk menghanguskan. Itu Iya. katanya. Enggak, bukan soal berbohong ini. Lu salah dalil lo. Gua tahu. Makanya gua bawa Hosea 11 nomor 9, bukan yang lain. Iya. Iya, jadi memang Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak akan datang menghanguskan. Gitu katanya. iya. Keren. Ayo maju. Udah saatnya sadar dan memeluk iman yang benar, maju. Malah saya berharap untuk kita sama-sama belajar Alkitab kita sama masing-masing. Kalau bicara tentang Alkitab kita, maka pelajarilah, undanglah Roh Kudus lah. Jangan kita melihat ayat 1 mencomot dia dan langsung kita menganalisanya menggunakan logika berpikir dan berbandingan dengan bukan Alkitab. Tapi kalau mau mengenal Alkitab, harus mengundang yang namanya Roh Kudus. Kalau Bang Suma mampu mengundang Roh Kudus dalam hidup Bang Suma, pasti Bang Suma akan sangat memahami benar-benar tentang apa yang ada dalam Alkitab. Kalau Iya, tapi kalau pemahaman melenceng dari apa yang tertulis itu kesesatan jadinya. Mbak, ini Bukan pemahaman. firman Tuhan Bang Suma. Kalau kita harus ada Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak ada dalam kita, maka sia-sia, kita tidak akan mengenal siapa Allah itu, ya. Karena Roh Kudus itu datangnya dari Allah, lahirnya dari Allah. Makanya tadi saya sampaikan ke Bang Suma itu. Iya, Roh Kudus juga bilang kan 1 Korintus 4:6, jangan sampai melampaui apa yang ada tertulis, kan gitu. Iya loh. Ya udah gitu. Jadi kalau misalnya tertulis kayak begitu, pahamilah dengan apa yang tertulis, jangan memahami dengan asumsi pribadi. Atau oh ini artinya, oh ini maksudnya gitu. Itu nggak bisa itu. Itu kejahatan dalam beriman sekali lagi. Kalau dulu kan begini, kalau kita kan cukup percaya Yesus selamat. Kalau dulu ya, kita kan percaya juga kan ada istilahnya korban. Korban itu pengampun dosa segala macam, harus bunuh A, B dan C. Itu dulu kita seperti itu, ya. Kita juga percaya itu. Tetapi kita sudah bisa lihat kuasa Yesus Kristus itu waktu dia mati dan putus napas di atas kayu salib, itu sampai terbelah itu bait Allah dan orang-orang kudus bangkit bersama-sama dengan dia. Itu bicara tentang kemerdekaan, bahwa orang-orang yang mati sebelum kedatangan Yesus itu, mereka bersama-sama dengan Yesus langsung ke surga. Gitu Bang Suma. Jadi Nah itu dia gitu. Ini juga satu lagi yang langsung ke sorga. Ada yang seperti itu, mayat-mayat kudus bangkit kayak gitu-gitu. Itu kan Iya. apa ya? apa ya? Sekarang mereka di mana gitu loh? Sekarang mereka di mana? Itu satu. Terus yang kedua yang paling fatal. Ini yang kekristenan nggak bisa jawab ketika Koles ngeluarin argumentasi ini. Apa? Kalau memang Kristen itu menjanjikan keselamatan dan juru selamat, ya, siapa orang Kristen yang sudah di sorga sekarang? Iya. Jadi kalau orang-orang Kristen yang sudah di sorga, Bang Suma, itu bisa lihat bahwa sebelum kedatangan Yesus itu, nabi-nabi yang mati sebelumnya itu, yang termasuk juga yang Musa segala macam semuanya, termasuk sama-sama, itu semua langsung di sorga. Jadi Di mana tertulis?
Nabi-nabi Enggak, kalau nabi-nabi sebelumnya itu kan sebelum zaman Yesus. Yesus ini ketika menjanjikan keselamatan, tolong tunjukkan satu bukti, ya. termasuk juga Daud. Itu kan termasuk orang-orang Itu kudus. kan sebelum Yesus, Macu. Ini terakhir buat lu, host standby dong, Momot. Nih mana sih Momot sama ininya? Nah, jadi ketika Yesus datang sebagai juru selamat, tolong tunjukkan satu bukti manusia Kristen yang sudah di sorga sekarang. Ada? Yes. Ya kalau secara jasmani kita kan belum pernah ke surga, Bang Suma. Tapi Enggak, karena ini kan Bible kan sampai kitab Wahyu dari Matius. Masa nggak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga? ya, kan orang-orang Siapa? kudus kan jelas tadi kan saya sudah bacakan ke Bang Suma itu. Itu bangkit, bukan terangkat ke sorga. Yang gua mau yang sudah di sorga. Siapa? Ada nggak? Ya bisa dilihat kan waktu Yesus Yesus berdoa ya di depan muridnya ada siapa namanya ya? Elia berdiri di samping dia, malaikat begitu bercahaya terang di depan Petrus. Itu kan jelas bahwa memang mereka sudah di sorga gitu loh. Ada kesaksian. Itu kan jelas mereka sudah di sorga. Mana tulisannya mereka sudah di sorganya mana? Iya, artinya kalau sudah terang seperti malaikat, berarti memang mereka sudah di sorga. Nah, di mana mereka tuh sudah terang seperti malaikat lalu mereka itu sudah di sorga? Di mana itu? Oke, kita lihat saja lah cuma saja. Jangan difitnah gitu loh. Karena satu-satunya agama yang sudah membuktikan ada manusia di sorga walaupun masih roh itu hanya Islam. Kristen itu baru janji, belum ada bukti. Di mana? Coba buktikanlah kayak kita, Bang Suma. Ali Imran ayat 169 gitu. Janganlah kamu bilang orang-orang yang gugur di jalan Allah mereka mati, sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Ketika Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj gitu kan. Di sana Nabi melihat ruh-ruh orang-orang yang berjihad sudah di surga. Gitu. Nanti jasadnya akan menyusul ruhnya itu ketika sudah hari penghakiman sesudah yaumil hisab gitu. Jadi cuma Islam yang ada bukti sudah ada yang menempati surga. Kekristenan belum ada satupun yang sudah di surga. Gue udah baca dari Kejadian sampai Wahyu, belum ada itu, Macu. Ada. Kalian baru janji, belum bukti. Ke surga semua itu udah ada. Diangkat hidup-hidup ke surga nabi-nabi kita kan sudah ada. Yesus yang gua tanya, Yesus setelah zaman Yesusnya itu loh. Katanya Kristen itu keselamatannya pasti, percaya Yesus Tuhan itu selamat pasti. Mana dong satu orang Kristen yang sudah di sorga, mana? Kalau nggak ada ya kita beda level dalam keimanan, bre. Kan Abraham kan jelas kan tentang cerita Lazarus itu kan. Lazarus telah Abraham itu tanpa Yesus sudah di sorga, nabi-nabi itu. Tanpa Yesus, ini yang pakai Yesus, ada nggak? Yang mana? Yang setelah Yesus ini? Iya, setelah zaman Yesus ada nggak orang Kristen di sorga? Udah mulai gagap kan? Baru tahu kan? Udah mulai gagap, Macu, karena baru tahu. Ya juga ya, Kristen belum ada satupun yang di sorga tertulis dan terbukti. Iya, memang kan. Ya udah kalau gitu loh. Jadi jangan lebih jauh membahas keselamatan ketika belum ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga, bre. Karena ajaran Yesus itu belum beres sebenarnya. Tapi bahasan belum beresnya ini nantilah ya, jangan sekarang gitu karena udah malam juga. Dan kita juga udah tahu, Macu, banyak banget yang lu dapat dan pelajari kalau lu mau berendah hati dari apa yang gua katakan di sini gitu loh. Makanya kita baca saja Bang Suma di 1 Yohanes. Udah besok lagi aja, besok. Macu sekarang istirahat, ini udah 2:30 gitu ya. Jangan biarkan ego lu, emosi lu untuk menjelaskan apa yang lu belum sampai kepadanya membuat lu jadi sakit di kemudian hari gitu. Karena lu harus butuh istirahat, bre. Oke. Lu tidur, oke? Kita mendoakan Besok lagi ya. bisa dipenuhi Roh Kudus, jadi bisa kenal Alkitab lebih baik lah Bang Suma. Alhamdulillah sudah, karena Tuhan gua adalah Tuhan yang maha kuasa dan maha benar, yang menuntun lidah gua untuk menerangkan apa yang sebenarnya terjadi di dalam kitab-kitab yang ada. Amin ya. Amin. Mantap, Macu. Semoga sehat, Macu. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu. Ya Bang Suma ya. Sama-sama, Mabre. Sama-sama, Mabre. Selamat istirahat. Ya. Selamat istirahat juga, Macu. Oke. Bisa turun ya? Iya. Nah, ikhwan, itu sudah ya berakhir dengan indah dan syahdu, di mana kawan Kristen kita yang berdialog ini akhirnya mau menurunkan egonya untuk tidak mengejar apa yang dia belum nyampe ilmunya ke sana gitu. Jadi selamat datang di kebenaran,
Semoga hidayah Allah sampai kepadanya sehingga dia berkenan dan dengan ridho memeluk iman yang benar, yaitu Islam yang dibawakan oleh Nabi rahmatan lil alamin, utusan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu di antara keduanya. Mantap, Amin. Bang Andi baru bangun. Amin amin Allahumma amin. Sebagai penutup, pas sekali dengan topik atau judul yang saya pada kesempatan ini di YouTube, apa itu? Pesan kita semua di sini, pakailah akal sehatmu sebelum terlambat. Betul banget. Betul, Gunakan itu akal intinya. sehat mumpung masih sehat. Kalau lu udah sakit makin gak sehat otak lu nanti. Alhamdulillah. Oh Evan, udahan Van? Udahan. Terima kasih ya, tuh ada di YouTube, kita sudahi dulu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan yang untuk ada di TikTok dan live-live yang masih ada gitu. Jikalau kalian ingin support pergerakan kami, terutama gua Kores ya, yang dimana gua sedang dapat musibah karena perangkat tempurnya hanyut kena air bah dari plafon bocor. Kalian bisa DM, lalu silakan ketik, Bang, saya mau infak nih buat indomisasi pengadaan perangkat gitu. Dan itu gua sangat apresiasi sekali gitu, supaya gua bisa mengeluarkan data. Apa kalian nggak sadar dari tadi gua dialog bubukin Tritung, gua nggak open cam sama sekali? Itu karena data-datanya ada di laptopnya rusak, ikhwan. Oke? Jazakumullah khairan katiran bejana untuk semua yang berkontribusi gitu. DM ke sini ya ikhwan ya. Jangan cuma assalamualaikum atau say hi doang yang benar-benar pengen infak. Ngomong pengen infak gitu. Karena gua nggak tahu yang DM gua itu terhitung atau bukan. Sip dah. Yuk kita tutup malam yang ceria ini dengan doa kafaratul majelis kawan-kawanku. Akhi Fandi. Woi, tidur ini kayaknya. Oh, sambil nunggu Akhi Fandi bangun ya, ini gue bilang dulu ke Dani Talo, dia emosi dan juga kayaknya dia ini deh mute ini Ikhwan. Kalian kalau bubukin yang kayak gini Ikhwan, kalian spam balik gitu ya. Nah, kayak begini. Kalian ketik daripada Tuhan yang menggauli ibunya sendiri, nah gitu ya. Kalian ketik sama-sama untuk melawan fitnahnya Danietalo dengan fakta yang menyakitkan ya. Ketik bersama-sama. Daripada Tuhan menggauli ibunya sendiri. Oke? Ketik bersama-sama daripada Tuhan menggauli ibunya sendiri. Nah gitu. Dalam 1, 2, 3, gas. Hancur lu, bre. Dari tadi gua biarin lu. Mantap, es dasar. Anjir, tenggelam lu dibikin. Lu belum tahu Muslim itu adalah tentara terbaik, jundun min junudillah, tentaranya Allah gitu kan. Sekalinya disuruh tempur, semua baris rapi, gerak gitu. Tenggelam kan? Tenggelam kan lu? Lu nikmati tuh, lu disiksa lu dari tadi gua nggak ngeh ada lu ngetik gitu. Sekarang lu merasakan tuayannya. Sakit batin lu ya, sakit batin lu. Lu nikmati itu ya, menderitalah demi namanya lu. Lu menderitalah demi namanya lu. Ayo, siksa lagi ikhwan, terus gitu. Iya. Sampai dia keluh, sampai dia kaku, sampai dia tidak merasakan lagi cinta kepada Tuhannya sendiri. Mantap, gas terus. Rasakan. Nangis lu daripada Tuhan yang menggauli ibunya sendiri. Sakit batin bro. Lu bayangin coba. Tuhan yang beda moralnya seperti ini dituhankan, lalu coba-coba mengfitnah Islam. Artinya jadinya apa? Jadinya sakit hati kan? Gitu. Sok-sok mau fitnah Islam, padahal kelakuan CABUL-nya ada di tokoh-tokoh iman lu sendiri. Padahal kelakuan bejat dan hancurnya ada di kultur dari iman lu sendiri. Malah ke Islam larinya. Mending lu benahi kelakuan bejat yang terjadi dari Tuhan lu, dari tokoh-tokoh biblos lu, dan dari komunitas agama lu yang sekarang gitu. Daripada lu hujat Islam jadinya sakit hati sendiri kan? Gitu. Coba lu pakai otaknya gitu loh. Kalau memang Tuhan yang benar gitu, ngapain dia mengeksploitasi vagina seorang wanita di bawah umur untuk turun ke bumi? Anjir, sakit banget mulut gua ini. Beautiful.
Anjing diketik terus tuh. Itu Ikhwan itu dia udah mulai emosi itu. Dia mencoba untuk copy paste cepet kayak gitu, tapi HP-nya kan ngehang tuh, panas tuh. Jadi nggak bisa cepet-cepet gitu. Keburu tenggelam sama chat-chatannya kalian. Gitu, Bre. Jadi spam balas spam anjir sampai 598 anjing, mantep banget Muslim memang. Sakit batinnya itu, Bre, serius sakit batinnya. Gua aja sampai diblokir di roomnya siapa tuh? Cakra Mendayo gitu. Jadi si Cakra Mendayo ini menghujat katanya Islam menyembah batu, lalu gitu-gitu kan. Terus gua bilang, bagaimana tanggapannya Pak Cakra Mendayo yang sering menghujat Islam ini dengan berita yang sudah mulai beredar dan terekspos di mana tidak ada keselamatan dari Tuhan yang berkelamin. Itu waduh sakit hati mereka. Ketik terus Ikhwan, bikin tenggelam dia. Jadi janganlah lu sok-sokan memulai kalau nanti menuai apa yang akan terjadi kepada iman lu sendiri, Bre. Anjir 1090 dong yang ngetik. Sakit batinnya itu pasti tuh. Dan dia nggak bisa ngapa-ngapain kita, Ikhwan. Jadi kalian perhatikan ya. Ketika kita membalas perbuatan mereka, mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Itu indahnya, Bre. Itu indahnya menghancurkan para penghujat. Siapa yang peduli sama mereka? Iya nggak? Gitu. Mau kita kata-katain, kita hajar kayak gimana juga, nggak akan ada yang peduli dengan nasibnya mereka. Jadi sakit batinnya itu pasti. Tuh, Tuhan menggauli ibunya sendiri. Tuhan menggauli ibunya sendiri, anjing. Sedih kan? Mau dibawa kemana coba ini iman? Ngehujat malah sakit hati sendiri. Iya. Gak bisa dia balas, Bre. Gak bisa dia balas itu. Gua akan ngetik seperti ini. Tidak peduli betapa hinanya Tuhan gua. Sampai HP gua jebol dan cekung, gua ketik seperti ini gitu dia. Anjir ini sampai 1592. Dan kalian lihat Kores ya Ikhwan ya. Kalian lihat Kores gitu, di mana Kores itu kalau ketemu sama yang santun, sama yang santai, ya santai juga gitu. Tapi kalau sampai ketemu sama yang ngehujat, lu nikmati kata-kata gua, Bre. Lu nikmati kata-kata gua itu. Nggak ada harga dirinya lagi Tuhan lu di mata gua ketika lu sudah mulai menghujat. Nah, seperti yang terjadi sekarang kan, dihancurkan habis-habisan berhala yang dia sembah. Gara-gara apa? Menghujat Islam. Jadi mereka para penghujat ini, Ikhwan, mereka itu sakit hatinya karena nama nabi kita, bukan nama Tuhannya mereka. Gitu loh, karena nama nabi kita. Gas terus gitu. Daripada menggauli ibunya Tuhan sendiri, ngapain dituhankan lalu menghujat iman kami. Daripada menggauli ibunya Tuhan sendiri, ngapain lu hujat iman kami. Deng deng deng. Jalani saja iman lu yang biadab itu. Tidak usah bahas iman kami, karena Islam adalah abadi. Lu nikmati cerita Tuhan lu sendiri yang menggauli ibunya untuk turun ke bumi. Daripada lu hujat Islam, mendingan lu pikirin aja Tuhan lu yang biadab itu. Cuman 6% di Indonesia sok-sok hujat, ternyata rata. Janganlah lu mulai kalau enggak mau kita buai-buai. Mantaps gitu ya. Ya, dan niat lo terus siksa diri lu sendiri ya. Ayo rehat yuk, udah jam setengah. Yuk udah. Nah, ini karena ininya udah ada Ikhwan ya. Kita tutup. Sebelum dengan doa kafaratul majelis, ini gua beritahukan anjir sampai 2000, mantap kalian Ikhwan, tentara Allah memang. Ya, jangan terguncang untuk para terhitung penghujat gitu. Karena kita tahu bagaimana berhala kawin yang kalian sembah itu melakukan amoralitas di dunia ini, dan ketika ketahuan boroknya, kalian mencoba melemparkan fitnahnya kepada Islam gitu. Padahal
Kalau kalian ingin berpikir dan legowo, harusnya kalian penjarai Tuhan kalian itu ketika nanti turun yang ke 300 kalinya. Kayak gitu loh, Bre. Karena apapun yang kalian katakan kepada Islam, tidak ada satupun yang lebih hina dan lebih durhaka daripada Tuhan yang kalian sembah atas apa yang dia lakukan terhadap Tuhannya sendiri. Oke? Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Mari kita tutup dialog kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berhala kawin. Berhala kawin. Cuman pengertian yang Trinitas ini yang bisa menjawab semua kebingungan di dalam Alkitab. Misalnya tentang klaimnya Yesus aku dan Bapa adalah satu misalnya. Atau mungkin klaimnya Yesus tentang kemuliaan yang dimiliki di hadiratnya sebelum dunia ada. Jadi klaim-klaimnya Yesus yang seperti itu yang kesulitan ketika dijelaskan tanpa pengertian Trinitas. Justru pengertian Trinitas ini untuk menjelaskan itu dan menguatkan itu, sehingga pengertian-pengertian yang lain yang tentang misalnya Tuhan hanya satu saja gitu tidak bisa kemudian menjawab ini menurut sudut pandangnya orang Trinitas. Ya, menurut sudut pandang orang Trinitas. Padahal kalau saya gini sih, Mas Bro Admin, seharusnya ya ayat yang sudah jelas-jelas tertulis, apalagi diulang berkali-kali, dan ayat itu datangnya dari Tuhan, itu jauh lebih kuat daripada sebuah kumpulan yang tidak memiliki kapasitas dalam hal tersebut, lalu memunculkan sebuah statement yang bertentangan dengan tertulis. Akhirnya tidak kayak tidak sola scriptura gitu loh. Gini Bang Mawi, ini salah satu yang saya koreksi juga. Memang betul ya. Jadi orang Kristen itu tidak pernah punya pemahaman bahwa perkataan Tuhan gitu, nggak pernah, Bang. Perkataan Tuhan langsung itu nggak pernah, bukan seperti itu skenarionya. Yang harus dipercaya itu perkataan Tuhan langsung, nggak kayak gitu. Jadi memang konsepnya itu kesaksian para murid. Aman. Tadi pagi sama barusan tadi banget aku hajar itu para pengajar. Noise. Res. Oi, masuk ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Bang Nando Muslim apa Kristen? Kristen Bang. Oh, baik. Satu lagi slot buat Kristen ya, teman-teman. Silakan dilanjut. Iya, jadi orang Kristen tuh nggak pernah punya pengertian seperti itu, perkataan Tuhan langsung yang misalnya yang harus dipercaya gitu, ya nggak kayak gitu juga. Nggak ada yang seperti itu. Sekarang kalau perkataan Tuhan langsung yang mana dong? Yesus dikatakan Tuhan, ya berarti perkataan Yesus. Tapi kan menurut orang lain Yesus bukan Tuhan. Nggak bisa juga. Perkataan Papa, ya bukan Papa juga yang ngomong. Tulisan Yohanes. Jadi kalau pakai pengertian itu nggak bisa, nggak kena kalau ke Kristen bahwa yang harus dipercaya itu ya perkataan Tuhan langsung. Ya kita nggak punya. Yang ada itu kesaksian para murid yang ditulis. Kalau orang lain juga mengaku Yesus adalah Tuhan, berarti ya perkataan Yesus di situ ada. Ya gini Bro Admin, kira-kira kalau sampai ditanyakan nih, lebih paham mana, murid Yesus atau orang Kristen tentang Yesus? Kalau soal paham ya pasti yang hidup sejaman tuh Bang, para murid tuh. Nah kan sering kan orang-orang teman-teman Kristen itu sering mengatakan mana kitab sezamannya, mana data sezamannya. Nah selalu ada istilah sezaman. Padahal tidak pernah ada bukti tertulis yang sezaman ataupun setelah sezaman itu bahwa Yesus ini dinarasikan sebagai firman yang hidup misalnya. Nggak ada gitu loh. Tidakkah mereka lebih paham daripada orang-orang Kristen, orang-orang yang ketemu Yesus? Kan
Mustahil gitu loh. Orang yang sangat ngerti Yesus, bertemu dengan Yesus, mereka nggak paham tentang doktrin yang diajarkan oleh Kristen selama ini. Seharusnya mereka lah yang lebih paham gitu loh. Paham nggak? Berarti maksudnya di dalam tulisan misalnya 4 gospel itu tertulis Tritunggal gitu ya, sebagai bukti bahwa mereka juga ngerti tentang Tritunggal. Nah, ini misalnya. Jangan ke Tritunggal dulu. Kita bahas antara pemahaman Kristen sedunia sekarang dengan paham yang sebenarnya sangat berlainan dengan paham teman-teman Kristen yang dinarasikan oleh langsung murid-murid Yesus gitu loh. Kalau saya nih ya. Oh ya, coba yang ayat mana? Saya jauh lebih percaya ke murid-murid Yesus yang langsung ketemu, andaikan tulisan itu benar ya, daripada nih teman-teman Kristen yang selama ini tidak pernah ketemu. Misal masalah tadi, ayat yang menerangkan tentang Tuhan itu Esa jauh lebih banyak daripada ayat hasil konsili Nikea, gitu ya. Jadi konsili Nikea ini mencetuskan sebuah hukum, mencetuskan sebuah pendapat, misalnya Tritunggal. Nah, tapi ternyata setelah kita cek dalam sebuah kitab suci, Tritunggal ini cuma 1-2 ayatnya. Yang lain semuanya mengatakan Tuhan itu Esa. Nah, masa yang minoritas mengalahkan yang mayoritas? Dan kedua-duanya adalah tulisan dari orang yang langsung bertemu dengan Yesus. Gitu loh. Kok bisa milih yang 2 ayat mengalahkan yang puluhan atau ratusan ayat yang secara tegas tertulis seperti itu gitu loh. Ya makanya digabung sih Bang. Makanya kan orang Kristen juga mengakui Tuhan Esa kok. Cuman Esanya ini dia kan bukan satu kan, dalam wujud. Iya, iya betul. Nah, memang menafsiri berbeda. Esa ini diajari siapa gitu loh? Ya sendiri itu kan supaya masuk toh. Hah? Menafsirkan bahwa Esa itu satu tapi jamak itu kan supaya pengertian kita bisa masuk loh. Nah itu, coba gini. Murid Yesus siapa yang mengajari Esa itu artinya jamak tapi satu? Coba. Assalamualaikum ya. Malam Ya, Bang. Iya. Bang Nando. Oke, bisa jawab ya Bang ya. Bang Silakan ya. silakan. Nah, ini tentang Tritunggal udah sebelum Mis lahir ke dunia di zaman kitab Musa dan kitab Yesaya udah diajarkan Tritunggal. Oke. Di mana kitab Musa mengajarkan Tritunggal? Monggo. Oke. Nah, kita baca ya. Eh, Di kitab Kejadian, Allah menciptakan manusia dengan menurut gambar rupa kita. Udah? Kejadian 1 pasal 26 itu. Wah, tahu kan? itu di mana ada pengertian Tritunggalnya? Iya, makanya dengar dulu tuh Bang. Ya coba dari ayat itu Anda memahami Tritunggalnya itu di mananya? Berarti Allah menciptakan manusia menurut gambar rupa kita, kan gitu. Tritunggalnya di mana itu? Nah, berarti gambar rupa kita berarti gambar tentang Allah, kan gitu. Loh. Tritunggalnya di mana ayat itu, Mang Nando? Dengar dulu. Nah, terus dia kejadian juga roh Allah melayang-layang. Udah? Iya, itu Di ayat. Tritunggalnya di mana ayat itu gitu loh. Abang tahu nggak arti Tritunggal itu apa? Tritunggal itu ada pribadi Tuhan ya, ada 3 pribadi Tuhan yang mereka itu adalah satu kesatuan gitu loh. Nah gini Bang ya, bisa ajarin Bang ya. Kita diajarkan Allah terdiri 3 dengan oknum, berarti Allah itu bukan berarti Allah itu 3. Alkitab juga mengajar kita. Saya tidak bilang Allah 3. Iya. Alkitab mengajar kita. Di kitab Musa yang ngajari ada 3 pribadi Tuhan adalah satu kesatuan tuh di mana gitu loh. Ah, buka Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan
Kejadian mana 1 ayat di sana 26 ada tiga pribadinya, siapa berfirmanlah aja Allah, itu? baiklah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa dan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini kan gambar dan rupa kita ini kan Tuhan. udah tentang Tritunggal, Bang. Di mana gambar dan serupa Allah di Gambar dan rupa di kita. mana, pribadinya di mana, Tritunggalnya di mana? Pribadinya kemana sih, Bang? Ini kan gambar rupa Tritunggal kita. itu kan tiga pribadi satu kesatuan, Bang. Gini, Bang. Manusia terdiri berapa bagian? Bang Nando, jangan mempermalukan Kristen, kasihan. Kasihan Buradin, Gini, Bang. kasihan Iya, yang lain. tahu. Iya, manusia terdiri berapa bagian? Banyak, Saya tanya Bang. dulu, Bang. Ada rambut, ada kepala, Kenapa ada banyak? mata. Bang, manusia ini terdiri bagian 3 bagian. Apa Jiwa, aja tuh? tubuh, dan roh. Tapi kan bukan pribadi tuh, Bang. Pribadinya satu tuh, Tubuh. Bang. Iya, bukan berarti manusia itu ada 3 kan gitu. Nah, Bang, kalau Tritunggal itu pribadinya 3, tapi nyatu. Kalau manusia itu, misalnya kalau manusia nih ya, Gini, tubuhnya pribadi, manusia. jiwanya Gini, Bang. pribadi, rohnya pribadi, itu paham dari Gini, Bang. mana itu? Iya, gini, Bang. Roh dan jiwa dan tubuh itu nyatu nggak? Jiwa itu pribadi bukan? Jiwa itu kan pribadi. Ya, Kan ada bukan. fungsi-fungsinya, Bang. Mana ada jiwa Fungsi pribadi, jiwa itu apa? tubuh pribadi, Enggak, roh saya pribadi. tanya dulu, Bang. Mana itu, Bang? Fungsi jiwa itu apa? Fungsi tubuh itu apa? Saya gak nanya fungsi, saya nanya jiwa itu pribadi bukan? Itu kan ada fungsi-fungsinya, Bang. Jiwa itu fungsinya Bang, apa? Roh itu fungsinya saya apa? gak nanya Tubuh fungsi, ini, Bang. Saya nanya jiwa itu pribadi bukan? ya jiwa lah. Nah, kan gak sama dengan Tritunggal berarti katanya Abang Tritunggal. Kenapa nggak Tritunggal itu sama? 3 pribadi. Firman sebagai anak manusia. Bapa adalah seorang Allah. Roh Kudus. Udah, Tat, Yang nggak level, Tat. membimbing. Ini coba bagian kelas kaca, coba kelas kaca, silakan dibuka mute-nya kelas kaca. Jauh ya. ini mah. Apa yang ditanyakan tuh, Abdul? Ya. Ya, jadi gini, Bang. Esa yang bermakna Kami satu yang kesatuan kelas-kelas itu penghujat. dasarnya dari mana, Bang? Sama Bunda Mila. Ini belum apa-apa udah menghujat. Ini Abdul ini kan Ustadz nih. Bukan, Pak Ustadz. Tapi WIP itu Ustadz WIP enggak. Iya, ya Bukan. udah Pak, ini diskusi Pak. Kalau enggak saya turunin ini diskusi ini. Iya, Coba, ibu ini belum Esa apa-apa yang udah bermakna dibilang satu menghujat. kesatuan itu dasarnya di mana? Apa kesatu kasih Ya gini, tahu? Bang. Nah, Aduh, kita kan malah. Esa. Kan? Apa pertanyaan Abdul nih? Esa yang bermakna satu kesatuan ini dasarnya dari mana? Apa Esa kesatuan apa tuh di ayat berapa tuh? Kesan itu Bapa dalam ketuhanan yang dimani Kristen, Bapa, Roh Kudus, dan Firman. Begitu juga dengan manusia, roh, jiwa, dan tubuh. Itu bukan berarti yang namakan itu tiga manusia. Aisyah ngomong naon Melainkan aing Esa. lieur anjir sia mah da tadi ngabaca kan gitu. tapi poinna ku aing digegel cacilin gini. anjing dasar Kalau dijelasin, sia. Kalau dijelasin nggak terima. Bukan dijelasin sia mah selalu ngotot. anjing enggak ada kelas sia mah boloho waduh gini, udah kalau- turun anjing lieur aing goblok Ini apa pertanyaannya Ustadz? Jadi gini, Bang, kan Tritunggal itu 3 pribadi, satu kesatuan. Sedangkan ayat-ayat dalam Bible itu justru mayoritas mengatakan Allah itu Esa. Lalu teman-teman Kristen kan sering tuh mengatakan Esa ini bukan bermakna tunggal tapi satu kesatuan. Nah, itu di mana dasarnya? Esa bermakna satu kesatuan itu di mana dasarnya? Saya tidak paham itu Tritunggal tuh. Waduh, enggak paham juga ini ternyata. Wanes kayaknya. Saya bukan Tritunggal. Nah, Begini Pak Abang Ustadz. Kaca, Pak Wanes. Ustadz ini kok dibahas
Alkitab, apa tidak pede lagi bahas Al-Quran? Loh, Pak, kok malah gak pede? Masih pede nggak? Wah, pede lah Pak. Ini kan kenapa saya bahas Alkitab? Karena dari tadi yang diperbincangkan tentang itu. Begini, Coba kalau tanya ke temannya Bapak yang di samping itu gimana sih? Begini, Anda kan Ustadz, benar? Siapa yang Ustadz? Saya bukan Ustadz, weh. YP itu? Bukan, salah orang Bapak ini. Begini, masih percaya nggak? Gini Pak Kelas, lu mau ngebahas apa sekarang di sini? Mau diskusi, mau debat, atau mau bertanya aja silakan. Oh, begini. Muhammad itu rob nggak? Aduh. Edis. Udah mulai. Udah mulai kesetanan udah ini. Ini narasi etis ini. Udah. Jawablah dulu. Tertulisnya di mana? Nabi Muhammad Rob itu Saya di mana? bertanya Muhammad rob tidak? Ya bukanlah. Muhammad itu pemimpin apa tidak? Pemimpin lah. Aduh, pemimpin itu bahasa Arabnya apa? Sayyid. Said itu dipanggil untuk keturunan Nabi. Muhammad itu keturunan Nabi. So tahu. Tahu makanya kita berani naik. Ini sih, Ya Allah. Ustaz ini udah mulai ini. Masih Kalau percaya raja dipanggil nggak sama apa? ajaran Muhammad? Ya, kalau raja dipanggil apa bahasa Arabnya, Pak? Kalau raja dipanggil apa bahasa Arabnya? Rob juga. Itu Sayyid itu panggilan untuk Yesus. Hah? Sayyid itu panggilan untuk Ini Yesus. udah candu berbohong ini pengikut Muhammad begini candu Loh, berbohong. ada ayatnya Pak dalam bahasa Arab. Ada. Kami tidak. Di mana ayatnya Said itu merujuk selamat ke kali. Tuhan Yesus? Kenapa dia Kak. cengengesan ya? Kenapa dia ketawa dirinya Enggak, sendiri ya? kalian candu berbohong makanya saya ketawa. Oke, ini ya. Awas kalau ada ya. Kalian candu berbohong. Oh, kok berbohong? Awas kalau ada ya. Gimana kalau ada? Hipnopolop apa namanya itu candu berbohong begitu. Tapi Kalau bangga ada dia. gimana, Bang? Tapi bangga dia candu berbohong tapi bangga gara-gara mengikuti Muhammad. Begini dia. Ini Baca, mulut Bang. Baca. babi. Baca, Bang. Udah mulai kesetanan ini. Coba dibaca. Kok ini orang stres kah? Anda yang stres langsung bilang. Anda nggak yang stres. Bang, Saya. baca. Tadi katanya minta data. Ini Bible ini. Coba baca. Itulah kalau Ustadz tidak percaya lagi dengan Al-Quran selalu dia baca Alkitab. Tadi katanya minta data. Siapa yang mau minta data? Loh, katanya tadi kamu tidak percaya Said, Yesus kau dipanggil bilang Sayyid. Saya itu merujuk kepada siapa? Coba. Kata Anda, mana ada Yesus dipanggil Sayyid? Kamu bohong. Ini dia Siapa katanya. bilang Said Yesus? Ini apa ini bacanya? Mana? Ini Ayat apa berapa? bacanya? Ayat berapa? Yohanes 13 nomor 13 coba. Di mana kalau nggak ada Said di situ gimana? Lah ini saya nampakkan ini Bang. Ini candu Yohanes berbohong. 13 nomor 13. Aduh. Makanya mata itu taruh di depan Bang, jangan dibokong. Ini suka kita yang candu berbohong ini. Pas bilang jangan dibokong ada pantat kucing barusan. Nah, dia berbohong Tahu bangga aja. begini kualitas Doa aja pengikut Bunda Muhammad. Mila. Aduh. Bohong, Ya Allah. kita nunjukin data loh ini. Kelas, Kapan kelas, itu? kelas lu mau Anda lihat itu- Paulus lewat nggak? Mau lihat Paulus lewat nggak? Paulus itu setelah bertobat tidak mau dia kawin bocil. Paham? Aduh. Tidak mau mengoleksi. jajan. Iya bang, karena si Paulus itu kontrolnya itu lemah syahwat bang. Iya, nabimu Mampus. atau rohmu itu, itu rajanya itu. Ini sudah. Hujatan. Nah, rajanya Kores. Ya, Itu makan tuh penghujat tuh. Syukron. wih, Bunda. ada bangau. Syukron bunda. Mantap. Nggak level tadi nih mata. Apa kau lawan siapa gua? Itu Lawan penghujat. Kita bahas Alkitab. Ya, kasih ke Bunda Rahma mama saya aja Kalian itu ngapain mengikuti Kores. Muhammad. Biarin, Dia biarin. ilmunya Biar kores. apa sih?
Yang mana? Muhammad bisa masuk surga tidak? Penghujat si kaca. Oh bisa. Lu menyembah kelaminnya Yesus bisa masuk surga nggak? Ya jawab, jangan menghujat. Bisa, tadi gua udah jawab. Kalau menyembah kelaminnya Yesus bisa masuk surga nggak? Jangan kau kesetanan kores. Udah kok kesetanan, gua nanya kelamin. Tuhan lu kan ada kelaminnya. Itu bisa ngasih keselamatan nggak kelaminnya? Muhammad di mana? Loh, Nabi Muhammad alam barzah. Yesus lu di mana? Masih tenggelam sama kelaminnya. Alam barzah itu di neraka atau di surga? Di alam penantian lah. Yesus lu di surga, surganya hanyut. Mana dia? Katanya dia di surga. Mana surganya sekarang? Jangan takia Korintus depan gua. Tunjukin surganya. Masa abad 1 kelihatan sekarang hilang surganya? Mana surganya? Masa hanyut sama ini Taman Eden? Pelan-pelan. Mana surganya? Jangan banyak cincong. Katanya Yesus lu di surga. Mana surganya? Jangan mudah. Kan katanya kemarin gini, waktu di abad pertama itu Yesus terangkat ke surga. Sakti juga orang Yunani. Ada orang naik ke surga kelihatan surganya. Sekarang mana surganya? Mana dia? Kemarin masa abad 1 hilang, 2025 hilang juga. Kemarin kau merayakan libur hari kenaikan Tuhan. Jangan takia Korintus. Katanya Tuhan lu ada di sorga, kan? Ada saksinya nggak waktu Tuhan lu ke sorga? Ada nggak saksinya? Saksinya banyak. Sekarang mana sorganya? Saksinya banyak, kok sorganya hilang? Kok surga? Kan ada orang nih saksi melihat Yesus naik ke sorga. Ini orang nih bukan sok tahu ya. Kelihatan itu sorganya, Yesus naik ke sorga kelihatan kan? Sekarang mana sorganya, di mana? Kau bisa ke sorga mengikuti Muhammad. Jawab. Iya. Mana sorganya Yesus tuh mana? Mana sorganya Yesus? Gue lihat kok awan semua isinya mati yang listrik. Mana sorga lu? Ditanya Muhammad lari ke Yesus gimana? Loh, kita perbandingan lah, Ege. Gimana sih? Jawab. Perbandingan lah. Kalau lu jualan keselamatan di Indonesia, mana sorganya? Katanya Yesus terangkat ke sorga, ada saksinya. Sekarang gua tanya, mana sorganya? Bisa jawab nggak lu? Di mana ayatnya kau mengikuti Muhammad masuk surga? Ali Imran ayat 169. Janganlah engkau bilang orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Sekarang mana sorganya Yesus, mana? Di mana di situ Muhammad masuk surga gimana? Loh, Nabi Muhammad adanya di alam barzah, alam penantian. Yesus lu di sorga di mana sekarang? Kok kabur-kaburan sih? Masuk surga mana ya? Kabur-kaburan ini Kristen gagu ya, mulai gagap-gagap. Baru ya lu gua tanya sorganya Kristen di mana? Baru ya? Ini sekarang lu rasakan. Masuk surga. Katanya Tuhan lu udah di sorga. Mana sorganya sekarang? Kau udah merayakan hari kenaikan kemarin gimana? Lo kenaikan itu kalender gitu kan, kita menghargai aja walaupun dongeng itu soal sorga gitu. Kalau nggak mau dibilang dongeng, sorga lu mana sekarang? Pelan-pelan. Kemarin kelihatan abad pertama sorganya, mana sekarang sorganya? Di mana ayatnya Muhammad mengikuti Muhammad masuk surga? Coba ayat berapa? Itu yang diskusi, jangan modal congor. Lo lu tadi gua tanya gitu kan, lu kalau mau gua jawab yang pertanyaan kedua lu mengenai umat Islam masuk surga, sekarang tunjukin dulu di mana surganya Yesus sekarang. Ayat berapa? Susah amat Kristen ini anjir, kalau soal udah keselamatan, lu janji keselamatan tapi surganya anyut, ya ngapain juga dibahas? Surganya mana surganya? Ayatnya Muhammad mengikuti Muhammad masuk surga, jawab. Surganya di mana surganya? Kok di mana? Jadi surga Jawab. Mana surganya Yesus mana? Saya kok nggak pede? Kenapa nggak pede? Mana surganya Yesus mana? Ditanya Muhammad. Susah banget jujurnya ini. Katanya Yesus juru selamat. Mana surganya? Kau tidak percaya lagi mengikuti Muhammad. Lu nggak percaya Yesus lu? Udah nggak percaya Yesus? Sampai nggak mau jawab. Di mana surganya? Udah kau rayakan hari kenaikan. Udah nggak percaya, iya. Kemarin. Kau ikut. Ngapain dia lo kalau udah nggak percaya Yesus? Sekarang mana ayatnya mengikuti Muhammad masuk surga? Mana surganya? Surganya dulu lah. Mana surganya lah? Surganya dulu bawa ke sini lah. Benceret. Katanya ada keselamatan dalam Yesus. Mana surganya? Orang kan selamat itu masuk surga tuh. Mana surganya? Jawab dulu. Mana gitu loh. Jawab dulu lah. Muhammad. Jawab dulu, jangan kau kemana-mana. Ini lu yang kemana-mana. Gua minta surganya di mana kok? Katanya Yesus keselamatan. Mana surganya? Tadi mengikuti Muhammad bisa masuk surga, benar tidak? Betul. Di mana ayatnya mengikuti Muhammad masuk surga? Jawab di Al-Quran. Ini udah gua jawab, lu jawab ya sekarang ya. Nih di sini ketika Nabi ke Sidratul Muntaha, Nabi mengkisahkan Allah memberikan syafaat dan Allah memberikan batasan kepada Nabi. Kemudian Nabi mengeluarkan mereka dari neraka dan Nabi memasukkan mereka ke surga.
kemudian aku kembali dan tersungkur sujud semisalnya pada kali ketiga, keempat, hingga tak tersisa di neraka selain yang ditahan oleh Al-Quran. Dar, selamat datang di kebenaran. Nah, Berapa tadi? Bukhari 6080. Nggak ada ini. Bukhari 6080. Sekarang mana surganya Yesus? Mana surganya Yesus? Mana dia? Dulu, jawab. Mana surganya Yesus? Mana? Jie, surganya hilang. Bukhari, Mana? Bukhari 6080. hadis kata Al-Quran itu. Hadis Bukhari 6080. Kalau minta Al-Quran surah Al-Fathu ayat 5 Mas Boris. Muhammad. Gimana sih ini kelas kaca ini, lu minta nabi ya, nabi hadis lah. Al-Quran perkataan Allah lah. Saya tanya di mana? Kalau perkataan Allah ya Ali Imran ayat 169 itu sudah. Hah? Apa? Kalau perkataan Allah Ali Imran ayat 169. Ini sama aja lu minta perkataan Paulus di Matius, kan gitu jatuhnya jadinya. Jawab dulu, jangan dulu kau kemana-mana. Lu yang kemana-mana gitu. Pertanyaan gue masih sekarang belum dijawab ini. Di mana sorganya Yesus gitu? Katanya Yesus di sorga. Mana sorganya? Ini belum kelar. Ini udah kelar. Gue kasih hadis Bukhari karena lu minta nabi. Sekarang gue minta nih kawan-kawan Kristen, kalau memang Yesus ada di sorga, mana sorganya? Jangan emosi. Di mana sorganya Yesus sekarang? Gue minta yang asli-asli aja. Tadi udah gue minta itu. Mana sekarang? Jangan kebanyakan ngutang ke Yesus lah. Lu banyak utang mulu lu. Bayar. Kalau ditanya langsung dibayar. Di mana sorganya Yesus sekarang? Mengikuti Muhammad masuk surga. Loh, kok ini takia Korintus terus dari tadi lu melayang-layang di permukaan air lu ya? Di mana sorganya Yesus sekarang? Udah gua jawab, ikut Nabi masuk sorga. Hadis Bukhari 6080. Sekarang di mana sorganya Yesus? Jawab dong.